Di luar sana, di salah satu Dumeon, tepatnya di Dumeon peringkat S, tokoh utama kita Suming baru saja menyelesaikan Dead Den, yang dikenal sebagai Dumeon paling kuno dan Dumeon peringkat S pertama yang muncul di dunia mereka. Dia akhirnya muncul dengan penampilan yang letih dan lesu setelah membantai monster-monster aberran tingkat dewa. Namun, betapa terkejutnya dia saat melihat kelompok pejuang menatapnya layaknya mangsa, menuntut agar dia menyerahkan artefak yang didapatkannya dari Dumeon tersebut. Meski tahu dia adalah dewa pembantaian, mereka dengan percaya diri menyuruhnya bersiap untuk mati. Su mengetahui bahwa semua ini didalangi oleh Jiang Xuan, teman yang dianggapnya sahabat sejak mereka terbangun. Sekarang, Jiang berencana merampas kekuatan Su. Su murka padanya dan bersiap untuk pertarungan dengan menyuruh Jiang dan anak buahnya untuk mengambil artefak tersebut, Divine Ring of Defiance. Mereka melihat Su meningkatkan kekuatannya dan menyadari bahwa dia menggunakan kekuatan cincin itu. Jadi saat mereka berencana untuk menyerbunya, Jiang menyuruh mereka menunggu karena rencana akan segera selesai. Dari langit, Ren Xiaoman mendekati Su, yang terkejut melihat kehadirannya. Dia memeluk Su dan mengatakan bahwa dia mendengar Su sedang dikhianati, jadi dia datang untuk membantu. Su meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir. Lagi pula, dia memiliki artefak dewa, jadi mereka bukan tandingannya. Namun, Su menanyakan pertanyaan yang mengganjal di benaknya, bertanya-tanya bagaimana Jiang dan yang lainnya mengetahui keberadaannya. Dan betapa terkejutnya dia, Ren menusuk perutnya sebelum memberitahu bahwa dialah yang memberitahu mereka. Terperangah dan terkejut, Su bertanya mengapa. Dia berbalik melawannya. Tapi Ren mengaktifkan mantra, dan Jiang bersorak gembira bahwa rencana telah berhasil. Dia menyuruh Ren mengaktifkan formasi penjara, dan seketika itu juga, Ren berlari ke sisinya sementara rantai muncul dari luka Su. Di titik itu, Su menyadari bahwa Ren telah mengkhianatinya sejak lama dan bekerja sama dengan Jiang hanya untuk momen ini demi mendapatkan artefak tersebut. Su mengutuk. Mereka setelah menyadari bahwa dia hanya dijadikan alat demi keuntungan mereka, dan seketika itu juga, mereka menyerangnya untuk menyingkirkannya dan merebut artefak tersebut. Entah dari mana, kerangka muncul, dan seorang wanita bernama Jiao berteriak kepada para pejuang untuk berhenti. Kerangka-kerangka itu menahan serangan sementara Jiao menyuruh Su untuk tidak menyerah. Jiang melihat Yao dan mengatakan bahwa dia sedang mencari mati karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari jumlah master di antara para pejuang yang akan menghadapi mereka. Saat musuh menghujani serangan, Jiang mencabut pedangnya dan menebas Yao. Su berteriak saat melihat Yao jatuh, dan tepat saat Jiang mendekatinya untuk menghabisinya, Su mencengkeram rantai-rantai itu sambil menggertakkan gigi menahan sakit, dan dia dengan paksa mematahkannya. Mereka yang menyaksikannya terpana setelah melihat Su menggunakan teknik tingkat dewa yang hanya mungkin terjadi berkat artefak tersebut. Su bergegas ke arah Yao dan bertanya mengapa dia muncul meskipun sudah berkali-kali Su mengecewakannya. Dia dengan lemah meraih wajah Su dan mengatakan bahwa jika Su harus mati, maka dia akan mati bersamanya. Terharu, Su mengangkatnya dan dengan marah menyatakan kepada semua orang yang menonton bahwa dia bersumpah demi gelarnya sebagai dewa pembantaian untuk memburu dan membunuh mereka semua jika dia terlahir kembali. Mereka melihat Su bergerak kembali ke Dead Den dan dengan panik bergegas menghentikannya agar tidak membawa artefak itu bersamanya. Namun Su mengeluarkan cincin itu dan melemparkannya sambil melompat ke dalam Dumeon bersama Yao. Kemudian, dia sadar kembali sambil bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Namun dia melihat dirinya berada di akademi. Tidak hanya itu, dia berada di upacara kebangkitan ke-127. Di sana, anak-anak berusia 18 tahun bangkit, dan jalur masa depan mereka ditentukan berdasarkan area kebangkitan mereka. Su melihat sekeliling dan teringat pernah menjalani peristiwa serupa. Dia memastikan semuanya nyata dan menyadari bahwa dia telah beregresi ke masa saat dia berusia 18 tahun. Dia melihat bahwa orang-orang yang dipanggil untuk diperiksa kemampuannya persis seperti apa yang terjadi. Artinya, tidak ada penyimpangan dari alur yang seharusnya. Dia tersenyum bahagia setelah mengetahui dia telah terlahir kembali, dan kenangan akan pengkhianatan temannya terlintas di depan matanya. Tiba-tiba, Jiang berhasil bangkit sebagai Magic Hammer Warrior. Para siswa memujinya setelah melihat atribut bawaannya adalah tingkat bintang 8. Sementara yang lain memujinya dan latar belakang keluarganya. Su menatap tajam ke arah Jiang. Tiba-tiba, Yao muncul dan memberitahu Su bahwa dia telah mencarinya. Dia menatapnya dengan terkejut, dan Yao bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya. Su kemudian mengatakan bahwa dia memberi selamat lebih awal kepadanya. Saat dia bertanya-tanya apa maksudnya, Su mencatat bahwa dia senang melihatnya. Penyiar memanggil Yao berikutnya, dan saat dia menyentuh Heavenly Stele, mereka semua menyadari bahwa dia telah membangkitkan profesi tersembunyi seperti Jiang. Tapi kali ini, itu adalah Necromancer dengan tingkat bintang 7. Semua orang terkejut bahwa angkatan mereka memiliki dua orang yang membangkitkan profesi tersembunyi yang sepertinya berlebihan. Terakhir, Su dipanggil untuk menyentuh Heavenly Stele. Saat dia berjalan ke sana, teman-temannya meremehkan kemungkinan dia menjadi yang ketiga yang membangkitkan profesi tersembunyi hanya karena dia seorang yatim piatu. Di negara yang dikenal sebagai Blue Star, setelah angkatan pertama Awakening puluhan tahun lalu, orang-orang mulai bangkit ketika mencapai usia 18 tahun dengan berpartisipasi dalam upacara kebangkitan. Para Awakening dikenal sebagai elit yang memiliki kekuatan untuk membengkokkan aturan negara dan mengumpulkan kekayaan, tetapi mereka harus menghadapi binatang buas yang ganas, Dumeon yang menakutkan, dan dengan segala konsekuensi yang menyertai
menyertai kebangkitan Su di kehidupan masa lalunya, yang merupakan yatim piatu yang bergantung pada bantuan dan beasiswa, bangkit dengan atribut bawaan tingkat bintang yang luar biasa, profesi legendaris, Dewa Pembantaian. Saat ini, Su berdiri di depan stele dengan harapan untuk mencerahkan semua orang sekali lagi tentang kemampuannya. Namun saat dia menyentuh stele, benda itu berfluktuasi begitu hebat hingga semua orang bertanya-tanya apakah ini kelahiran profesi peringkat bintang 9. Namun yang mengejutkan semua orang, termasuk Su, Ring of Defiance muncul dari stele tersebut. Dia meraihnya dan melihat bahwa artefak itu melakukan perjalanan melintasi waktu untuk menemuinya. Segera setelah dia menyentuh cincin itu, jendela status muncul dan mengklasifikasikannya sebagai pembantai monster terkuat, profesi mitisnya, Sword God. Penyiar dan semua orang di sekitar terkejut dengan fenomena fluktuasi tersebut, dan mereka bertanya-tanya profesi apa yang didapatkan Su. Jiang, di sisi lain, bertanya-tanya mengapa Su tidak bergerak. Sementara itu, Su melihat jendela pop-up dan bertanya-tanya mengapa profesinya berubah dari Dewa Pembantaian menjadi Sword God. Dia memindai sidik jarinya, dan bakat emasnya adalah sublimasi dari segala hal. Dia memeriksa statistik dan menyadari bahwa levelnya akan lebih tinggi daripada kehidupan masa lalunya. Dia membuka rangkaian keterampilannya dan melihat tidak ada apa-apa di sana. Namun saat dia dengan panik mencoba mengoperasikan jendela status, yang lain bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu lama. Sistem akhirnya menjawabnya dan memindai Ring of Defiance, dan setelah mengidentifikasinya, cahaya terang meledak dari panggung dan langsung membumbung ke udara. Semua orang di sana melihat ke udara dan melihat bahwa Su berada di tingkat bintang 10. Sayangnya, dia dianugerahi profesi Sword Controller. Semua orang terkejut dengan levelnya, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka memiliki 3 siswa dengan profesi tersembunyi. Masalahnya adalah Sword Controller bukanlah profesi kelas atas, jadi level 10 bintang tampak seperti potensi tinggi untuk profesi tingkat rendah. Saat Su kembali, teman-teman sekelasnya mencemoohnya dan mencatat bahwa Su harus berkultivasi 2 kali lipat lebih banyak dari yang lain untuk mendapatkan poin yang setara dengan orang lain. Mereka memandangnya rendah dan mencatat bahwa maksimal yang akan dia dapatkan dari profesi itu adalah bertindak sebagai pendukung dalam pertempuran. Terlepas dari semua komentar sadis mereka, Yao dengan senang hati memberi selamat kepada Su dan menyebutnya luar biasa karena bakat bintang 10-nya. Dia percaya Su tidak akan memiliki masalah untuk tumbuh lebih kuat dalam profesinya. Su berterima kasih padanya karena telah menyemangatinya dan terbuka padanya dengan mengatakan bahwa reaksi orang lain adalah apa yang dia inginkan. Dia tidak mengerti apa maksudnya, tetapi segera setelah Ren dipanggil ke panggung untuk memeriksa profesinya, semua anak laki-laki mulai bersorak untuknya. Yao mengagumi Ren dan berbicara tentang bagaimana Ren adalah kecantikan sekolah mereka. Seperti yang lain, semua orang mengantisipasi profesi barunya. Tapi yang mengejutkan Yao, Su berjalan pergi dan memberitahunya bahwa dia tidak tertarik. Yang menghantui Su adalah fakta bahwa Ren telah menggunakan bakatnya dan mengkhianatinya tanpa ragu-ragu. Saat dia berjalan pergi, dia mencatat bahwa dia akan membalas dendam. Di jalanan, Su melihat tidak ada perubahan pada lingkungan seperti yang dia ingat, dan satu-satunya pengecualian adalah profesi barunya. Su memeriksa jendela statusnya dan melihat keterampilan concealment-nya, yang merupakan salah satu dari 4 keterampilan kehidupan sebelumnya yang tersedia dalam rangkaian keterampilannya. Jendela status menambahkan keterampilan lamanya ke katalog keterampilan dan menunjukkan bahwa dia berada di level pertama. Su berencana untuk menyembunyikan sebanyak mungkin tentang dirinya untuk menghindari dimanfaatkan seperti di kehidupan masa lalunya. Berdasarkan cara segala sesuatunya terjadi di masa lalu, dia mengharapkan tantangan Dumeon pemula muncul keesokan harinya. Mengetahui sepenuhnya bahwa itu akan sangat mudah baginya, Su menyadari bahwa dia harus mengalahkan bos tertentu selama acara itu, dan untuk itu, dia akan membutuhkan peralatan yang bagus. Sementara itu, Ren tinggal bersama Jiang di suite hotel, dan dia menyebut Jiang usil karena memintanya datang tepat setelah akhir upacara kebangkitan. Jiang kesal mendengar tentang upacara itu karena Su telah merampas perhatian semua orang darinya karena tingkat bintangnya. Ren dengan cepat menenangkan Jiang dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa Su akan berguna bagi mereka di masa depan berkat statistiknya yang tinggi. Dia menunjukkan ponselnya kepada Jiang untuk membuktikan bagaimana Su dulu menyukainya. Jadi dia mengetik pesan yang rencananya akan dikirim ke Su agar dia bekerja sama dengannya. Su, di sisi lain, tiba di toko peralatan di kota, dan dia melihat siswa dari sekolah terdekat memeriksa tempat itu, yang berarti mereka juga telah menyelesaikan upacara kebangkitan mereka. Su melihat sekeliling dan melihat sekelompok siswa berbicara tentang tiran Frigid Sword, senjata kelas berlian yang sangat mahal yang dapat membekukan monster. Saat Su melewati mereka, dia menyeringai saat mencatat bahwa pedang itu sebenarnya palsu, yang disebabkan oleh kejadian di kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, Jiang Lan dari Jian Chonglomrata muncul dan memperkenalkan dirinya kepadanya sebagai pekerja yang mengenalnya. Tidak dapat mengingat wajahnya, Su memberitahunya bahwa dia tidak mengenalnya. Tapi itu tidak masalah karena dia ingin Su membantunya dengan saudara perempuannya, Jiang Yunchong, di Dungeon Pemula yang akan datang. Yang mengejutkan Lan, Su menolak. Tapi dia mengingatkannya bahwa dia miskin dan akan dengan mudah menutupi peralatan apapun yang dia beli. Mendengar ini, Su menunjuk ke Frosty Sky Sword yang bernilai 1 juta Advent Coin, dan Lan memberitahunya bahwa dia mempersulitnya. Dia bertanya apakah dia pikir dia sepadan dengan jumlah itu, tetapi dia mengingatkannya bahwa dialah yang mengatakan akan mengabulkan permintaannya. Karena itu, Su memberitahu bahwa ada situasi yang tidak dapat dibantu oleh kekuatan finansial. Jadi Lan harus memastikan Yun Chong berusaha sekuat tenaga untuk tes Dumeon. Penjaga Lan hampir bertindak, tetapi dia menghentikannya dan pergi bersamanya. Semua orang di sekitar terkejut bahwa Su bertindak seperti orang sombong. Su tiba-tiba mendapat pesan dari Ren yang memberitahunya bahwa dia telah berubah pikiran terhadapnya dan ini menemuinya di atas.
menatap. Dia melihat bahwa segala sesuatunya masih berjalan seperti di masa lalu, jadi dia menerima undangannya. Setelah itu, dia pergi ke bagian lain di toko tempat mereka menjual batu pedang. Kenyataannya, sangat jarang batu pedang berubah menjadi senjata bergradasi karena sebagian besar batu pedang adalah sampah. Sekretaris mencoba memperingatkan Su tentang hal itu, tetapi dia tidak mundur dan memberitahunya bahwa dia siap mempertaruhkan keberuntungannya karena batu-batu itu lebih murah. Sementara itu, Su menggunakan salah satu keterampilannya yang dikenal sebagai Eye of Intent untuk memeriksa batu-batu itu sampai dia menemukan yang paling pasti. Mata itu membantunya melihat semua informasi mendasar tentang semua masalah. Dengan itu, dia memilih bahan mentah dan membelinya dengan sangat murah seharga 50 advent coin. Yang Ding, seorang pengganggu kaya dan kaki tangannya, melihat apa yang sedang dilakukan Su, dan mereka mengolok-oloknya karena bersikap bodoh menolak tawaran dari konglomerat Jiang dan tetap bersikeras membeli barang rongsokan. Untuk menghancurkan ego mereka, Su menguji mereka dengan bertaruh 5000 advent coin jika dia mendapatkan senjata perak. Mereka menertawakannya dan menyimpulkan bahwa dia kurang waras, jadi mereka menerima kesepakatan itu. Su segera memanfaatkan kesempatannya dengan menggunakan keterampilan Eye of Insight untuk menarik senjata di dalam batu pedang. Yang mengejutkan semua orang, dia mengeluarkan pedang Black Iron Crimson Edge, senjata pada kelas rendah yang meminum darah monster dan menyembuhkan tuannya. Su menyebutnya sebagai senjata bagus yang sempurna untuk kencannya malam nanti. Yan Bing menyadari bahwa dia telah dikelabui dan menonton saat Su mengatakan senjata itu memiliki efek lifestyle, yang berarti dia tidak akan membutuhkan penyembuh. Su kemudian menuntut uangnya dan Yang Ding dengan enggan membayarnya. Resepsionis memeriksa pedang itu dan merasa sulit mempercayainya karena sudah bertahun-tahun sejak seseorang mengeluarkan pedang yang bagus dari bebatuan. Su kemudian menemuinya untuk meminta sarung pedang dan membeli satu dengan 5000 advent coin yang baru saja dia dapatkan. Jendela statusnya segera memberitahu bahwa sarung itu akan mengurangi degradasi pedang sebesar 50%. Ia bertanya apakah Su ingin membuka fungsi materialisasi tersembunyi, tetapi Su menyatakan dia akan menaikkan tingkatannya. Dengan itu, Su pergi dan saat dia pulang, dia memeriksa jendela statusnya dan bertanya-tanya mengapa dia tidak memiliki satupun keterampilan profesi yang melekat pada gelar Sword God-nya. Namun pada pohon bakat profesional, dia memiliki sublimasi dari segala hal. Keterampilan yang dapat meningkatkan semua jarahan, tetapi itu hanya bisa terjadi sekali. Su menerapkannya pada senjatanya dan mendapatkan efek Blood Tears. Dia menghasilkan dua kemampuan. Satu, Blood Drinker, kemampuan yang menyembuhkan pemilik setelah menebas lawan. Yang kedua, untuk sementara meningkatkan statistik pemilik sebesar 5 poin selama 30 detik. Setelah membacanya, Su membuka materialisasi senjata tersembunyi dan mencatat bahwa persiapan untuk penyerbuan Dumeon hari berikutnya sudah selesai. Malam itu, Su pergi ke atap tempat dia melihat Ren menunggunya. Dia bertindak seperti wanita penggoda yang memberitahunya bahwa dia terlambat, tetapi dia ketakutan saat melihat Su melemparkan pedangnya ke arahnya. Pedang itu mendarat beberapa kaki darinya dan dia bertanya dengan ketakutan tentang apa yang salah. Su memberitahu bahwa dia telah muncul untuk membalas dendam, tetapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, jadi dia mengatakan dia datang karena dia berinisiatif untuk mengajaknya keluar karena dia menyukainya. Tapi sekarang dia merasa aneh bahwa dia ingin membunuhnya. Su segera teringat bagaimana dia mendekatinya tepat setelah upacara kebangkitan di akademi berakhir dan untuk pertama kalinya dia menerima perhatiannya. Sejak saat itu, dia berbicara dengannya sampai akhirnya dia mengajaknya keluar dan mereka mulai berkencan. Itu adalah hari-hari yang paling dia hargai karena waktu yang mereka habiskan bersama. Tetapi setelah menyadari bahwa itu palsu, Su dengan jujur memberitahu Ren tentang bagaimana dia menyadari taktiknya dengan Jiang untuk menggunakannya. Terkejut, Ren mencoba menutupi, tetapi Su tidak membiarkannya selesai dan dia memanggil dia sebagai pelacur tanpa malu. Pada titik itu, dia meledak dan mengakui bahwa jika bukan karena bakatnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia bersumpah Su tidak akan lolos begitu saja karena menghinanya, tetapi Su tidak peduli dan dia bahkan mengancam status sosialnya dengan mengatakan dia akan merusak citra suci dan polosnya jika dia mengekspos hubungannya dengan Jiang. Dia menjadi sangat kesal dan meraih pedangnya untuk menyerangnya, tetapi Bloodthirsty pedang itu aktif dan menebas wajahnya. Ren mulai berteriak bukan hanya karena rasa sakitnya, tetapi karena wajah sempurnanya kini rusak. Su mengambil pedangnya dan mengatakan tampilan barunya cocok untuknya dan sudah waktunya untuk membalas dendam. Kesal, Ren bersumpah akan menyuruh Jiang membunuhnya, tetapi Su hanya berjalan pergi dan memberitahu bahwa Jiang bisa mendatanginya kapan saja. Sebelum pergi, dia memberitahu Ren bahwa dia harus menganggap tebasan itu dilakukan olehnya dan bahwa itu mewakili bagaimana perhatian yang dia miliki untuknya telah terputus. Sementara itu, kepala sekolah Wang memberikan beberapa barang dan uang kepada Su sebagai paket awal untuk penyerbuan Dumeon pemula. Keesokan harinya sekitar pukul 6 pagi, Su mengunyah pil penguat sumsum yang dia terima dari kepala sekolah dan bertanya-tanya apakah pria tua itu mengasihaninya karena profesi sword controllernya. Meskipun rasanya tidak enak, Su naik level dan mendapatkan bakat pasif untuk menguasai semua jenis keterampilan pedang tanpa batasan. Saat Su berjalan ke tempat acara, dia berencana untuk menunjukkan kepada siswa lain apa yang dia miliki di Dumeon pemula. Saat Su sampai di tempat acara, banyak siswa berteriak untuk bergabung dengannya, tetapi dia menolak permintaan mereka
mereka dan memberitahu mereka bahwa dia sudah berada di tim lain. Kebetulan, Yao mendengarnya dan merasa sedih karena dia datang sangat pagi hari itu dengan harapan bisa bergabung dengannya. Su bergumam padanya untuk tidak bergabung dengannya karena dia akan khawatir Yao terluka karena dia mengejar sesuatu yang berbahaya. Saat mereka berdiskusi, Yanzi muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai level 9 Demon Hunting Ranger yang ingin Su bergabung dengannya. Su mengingatnya dari kehidupan sebelumnya, tetapi saat dia bertanya-tanya bagaimana cara menolak Yan, Yao melindunginya dengan memberitahu Yan bahwa dia sudah bergabung dengan tim Su. Dia mengusir orang lain dan Su mencatat bahwa dia dapat diandalkan. Beberapa menit sebelum jam 7, kepala sekolah menyapa mereka melalui siaran langsung saat portal Dumyeon terbuka. Dia menjelaskan aturan kepada siswa, menyebutkan bagaimana mereka mendapatkan poin dengan mengatasi tantangan dan mereka harus menyelesaikannya dalam satu hari. Saat dia memprovokasi mereka dan menyarankan mereka untuk membentuk tim, Yao melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan Su yang bersamanya beberapa saat yang lalu. Segera setelah kepala sekolah memulai acara, para siswa berbicara tentang bagaimana seseorang telah pergi terlebih dahulu. Su di sisi lain, turun ke dalam portal dan dia mencatat perasaan akrab karena dia pernah berada di sana sebelumnya. Saat itu, dia bergerak sembarangan mencoba menimbun poin kontribusi, tetapi kali ini dia berencana untuk menghadapi tantangan paling sulit yaitu membunuh bos tersembunyi utama. Dia akhirnya tiba di dalam Dumyeon dan mencatat bahwa titik kemunculannya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Itulah sebabnya tempat, rute, dan monsternya berbeda untuk para penantang. Su menyembunyikan kehadirannya dari monster pohon elit meskipun dia bisa menghadapinya karena dia tidak berencana membuang waktu melawan monster kaki dan prioritasnya adalah bos tersembunyi. Dia memeriksa peta rute ke bos tersembunyi dan kemudian mencatat bahwa dia harus bergegas agar dia memiliki keuntungan awal dalam mengumpulkan barang. Sekitar pukul 7.30 pagi, Yun King dan kelompoknya muncul tidak jauh dari sana dan mereka menyadari tempat itu sepi. Tiba-tiba, mereka melihat seorang siswa tertentu diburu oleh seekor tikus darah frenzied raksasa. Mereka semua berpisah dan berlari, tetapi 1 menit kemudian, 3 dari 4 dari mereka mati digerogoti dengan yang tertinggi di antara tim adalah bintang 6. Semua orang yang masih di luar portal khawatir karena seseorang yang setinggi itu bahkan tidak bertahan lama di Dumyeon. Penyiar kemudian memerintahkan mereka untuk membentuk tim secepat mungkin karena para penantang di dalam membutuhkan bantuan. Sementara itu, Yun King, satu-satunya yang selamat dari timnya, berlari begitu jauh hingga dia kehilangan jejak di mana dia berada. Dari sudut matanya, dia melihat monster kera dan makhluk itu menerjangnya dengan niat membunuh. Takut setengah mati, Yun King berteriak minta tolong dan lihatlah, monster itu ditebas beberapa kali oleh Su. Sementara semua orang di Dumyeon menderita akibat serangan monster itu, Yun King berharap dia tetap bersembunyi. Tetapi saat dia melihat Su dengan mudah menebas kera itu, dia menyadari dia sangat kuat dan mengasumsikan kera itu sudah mati. Su mengoreksinya bahwa kera itu belum mati dan dia harus berhati-hati karena dia tidak akan menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Dia dengan cepat lari untuk mendapatkan bala bantuan untuknya, tetapi itulah yang dia butuhkan, waktu sendirian. Su menggunakan Eye of Insight-nya dan mengetahui bahwa kera itu tidak biasa, melainkan raja kera yang bermutasi, jadi dia menyimpulkan bahwa itulah alasan kera itu selamat dari tebasannya. Kera itu menerjangnya dan Su melihat bahwa makhluk itu sangat cepat. Dia menghindari serangannya dan kemudian memutuskan untuk menantangnya dalam kontes kecepatan. Untuk melakukan itu, Su menggunakan keterampilan ketiganya dari kehidupan sebelumnya, yaitu Divine Shadow Step. Su menyerang kera itu dan saat primata itu mencoba membalas tebasan Su, tetapi Su muncul tepat di belakangnya dan memancingnya dengan beberapa tebasan. Kera itu berbalik dan menerjang Su, tetapi Su melihat dia lebih unggul dalam kecepatan dan dia merasa itu membosankan. Jadi dia melakukan penyelesaian dengan memenggal kepalanya. Akibatnya, sistem memberinya gulungan linear slash karena berhasil mengalahkan raja kera yang bermutasi. Itu adalah keterampilan perumbu tingkat rendah yang Su katakan sempurna untuk Dumyeon pemula. Tiba-tiba, Su dianugerahi First Blood Round karena menjadi orang pertama yang membunuh monster. Beberapa saat kemudian, semua orang menerima pesan bahwa seorang Sword Controller telah membunuh monster. Banyak orang dari Akademi Su berasumsi dialah orangnya, tetapi beberapa orang lainnya menepisnya. Lagi pula, ada juga Sword Controller dari Akademi lain yang berpartisipasi dalam Dumyeon. Akibatnya, semua orang menerima ramuan penyembuh. Saat Su mendengar prestasinya dengan gelarnya disiarkan, dia mencatat bahwa dia harus lebih berhati-hati dengan menggunakan keterampilan concealment untuk mencegah mereka mengetahuinya. Saat Su berjalan melalui hutan, dia melihat sekawanan serigala monster dan menyebut mereka spesimen sempurna untuk keterampilan tebasan yang baru saja dia peroleh dari mengalahkan Raja Kera. Dia mengaktifkan keterampilan yang dikenal sebagai EI Slash dan kemudian menarik pedang dari sarungnya setelah memusatkan pikirannya. Seketika itu juga, serangan tebasan terbang langsung ke serigala dan monster itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka ditebas satu demi satu. Tubuh mereka tumbang saat poin pengalaman membanjiri jendela sistem Su. Dia melanjutkan pembantaian yang efisien tanpa ragu-ragu, terus bercocok tanam hingga akumulasi pengalamannya naik menjadi 8.000. Tepat pukul 9.30 pagi, Su naik ke level 9 dan sistem segera memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan gelar yang disebut Legend of the Humri Wolf. Melirik notifikasinya, Su dengan tenang meninjau kesuksesannya dan mengakui efisiensi keterampilan IAI-nya, terutama jika dipasangkan dengan kemampuan mencabut pedangnya yang melepaskan energi yang tersimpan di dalam sarung pada saat ditarik. Penasaran, Su memutuskan untuk mengujinya lebih lanjut. Dia menyalurkan energi yang terkumpul dan melepaskan energi berbentuk bulan sabit yang tajam, menebas ke arah sekelompok monster serigala lapar yang menghadangnya. Namun, di luar dugaan, Raja Serigala level 10 yang masif tiba-tiba muncul dari kedalaman hutan dan dengan mudah menangkis serangan tersebut. Sementara itu, pada pukul
Pukul 8.30 pagi, para pemula lainnya membentuk party dan memasuki Dumjanovich untuk memulai ujian mereka. Setelahnya, mereka bertemu dengan tikus ladang bermutasi dan melawannya dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Pertarungan berlangsung kacau dan ada korban jiwa di sepanjang jalan, tetapi setelah perjuangan yang sengit, makhluk itu akhirnya tumbang. Diliputi semangat, para pemula bersorak saat mereka menerima poin pengalaman dan merayakan kekalahan monster spesial tersebut. Terbuai oleh kemenangan, mereka memutuskan bahwa mereka tidak boleh tertinggal dari pemain yang berhasil mendapatkan darah pertama dan mengirimkan ramuan kepada mereka sebelumnya. Namun, mereka menerima pesan sistem lainnya yang menginformasikan tentang pemain lain yang mendapatkan darah pertama pada monster pemimpin. Mengejutkan, pemain tersebut adalah seorang nelayan level 9 yang mendapatkan gelar pemimpin dari para pemimpin dengan pencapaian itu. Rasa gelisah menyebar di antara kelompok itu dan mereka bertanya-tanya apakah profesi yang mereka remehkan ternyata sangat kuat. 10 menit sebelumnya, Su dengan mantap mengikis HP Raja Serigala. Gerakannya presisi dan terkendali. Dari sudut pandangnya, binatang itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dengan satu serangan terakhir, ia menumbangkannya dan dengan tenang berkomentar bahwa monster itu bukan tandingan bagi seorang reinkarnator sepertinya. Setelah itu, sistem memberikan selamat kepada Su karena telah mengalahkan Raja Serigala berbulu perak dan mendaftarkan hadiah-hadiahnya. Ia mendapatkan 500 poin pengalaman, naik ke level 10, dan melihat kemahiran beberapa skill meningkat. Jarahan dari pemimpin yang jatuh juga muncul di inventarisnya. Sementara itu, para pemula lainnya akhirnya mengatasi lawan mereka sendiri, dan Ding menyadari betapa besarnya usaha yang diperlukan untuk menghadapi sekawanan serigala lapar biasa. Untungnya, hadiah gelar Dumyeon, yaitu gulungan penambah serangan, tiba tepat waktu untuk membantu mereka selama pertempuran. Melihat seorang nelayan level 9 dengan mudah menangani cobaan seperti itu, Ding marah dan bergumam bahwa Dumyeon pasti sedang mempermainkan mereka. Tidak lama kemudian, Ding membuang para novice-nya yang sampah karena kerusakannya yang rendah. Ia menggerutu tentang uang yang hilang, menyadari bahwa ia bisa membeli senjata yang jauh lebih baik. Kaki tangannya mencoba memuji keberuntungan Su, namun si pecundang yang sakit hati itu membentaknya untuk diam, melampiaskan kekesalannya karena harus menanggung kerugian sendirian. Ia mengeluh tentang kemajuannya yang lambat dan menyalahkan beban mati di kelompoknya. Dengan marah, ia berharap bisa bertemu Sudi Dumyeon agar bisa melampiaskan amarahnya dengan mengirim Su ke alam baka. Kaki tangannya mencoba menenangkan amarahnya, dan mereka segera kembali melakukan grinding point pengalaman. Di tempat lain, Su memicu tugas perubahan profesi utamanya setelah mencapai level 10. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa tugas tersebut akan dipilih secara acak berdasarkan kondisinya saat ini. Alih-alih merasa cemas, Su merasa bersyukur karena di kehidupan sebelumnya, ia sudah meninggalkan Dumjanovich sebelum mencapai level 10, menyebabkan tugasnya meningkat ke Dumyeon peringkat E yang ia tantang saat itu. Namun, ia tetap tidak bisa menyelesaikan tugas itu dan harus melakukan grinding hingga level 15 sebelum kembali untuk menyelesaikannya. Hal ini mengurangi manfaat dari hadiah yang ia dapatkan, tetapi ia memutuskan untuk mengubah hasilnya di kehidupan baru ini. Tak lama kemudian, sistem memberikan tugas kepadanya, yaitu mengalahkan penjaga Gua Batu Merah, monster elit yang kuat. Melihat lokasinya, Su menjadi santai karena itu masih berada di dalam Dumjanovich dan tugas tersebut terasa dapat dikelola. Dengan seringai percaya diri, ia menginvestasikan poin yang terkumpul ke dalam kelincahan, agility. Ketika atribut kelincahan melampaui 100, sistem memberikan selamat kepadanya lagi dan memberinya skill profesi Dewa Pedang yang disebut Sword Martial Master. Itu adalah skill pasif platinum tingkat rendah yang memungkinkan dia melengkapi senjata jenis pedang apapun tanpa mempedulikan persyaratan level. Sementara itu, di dalam ruang pertemuan First Academy di kota Suanjing, seorang anggota dewan melaporkan kepada kepala sekolah Wang tentang data yang dikumpulkan dari Dumyeon pemula, secara khusus menyoroti talenta teratas yang menonjol. Kepala sekolah Wang menelusuri daftar tersebut sebelum bertanya apakah ada statistik yang hilang karena nama Su tidak ditemukan dimanapun. Anggota dewan itu dengan tenang meyakinkannya bahwa tidak ada yang hilang dan informasi tersebut mencerminkan semua data yang dikembalikan dari Dumyeon tanpa pengecualian. Ia kemudian mengarahkan perhatian kepala sekolah pada pemula yang mendapatkan darah pertama di Dumyeon. Berdasarkan waktu dan anonimitas, ia menyarankan bahwa orang yang dimaksud kemungkinan besar adalah Su. Kepala sekolah Wang terdiam pada pengungkapan itu untuk memikirkan performa Su yang dianggap kurang memuaskan dan mempertanyakan keputusannya karena ia memberikan pemuda itu paket hadiah Novich, namun ia masih belum masuk dalam 500 besar. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu terbuka lebar dan wakil wali kota Suanjing, An Ranling, menyerbu masuk ke ruang pertemuan. Ia mengonfrontasi kepala sekolah Wang secara langsung, menuntut penjelasan. Rupanya, ia sebelumnya telah menginformasikan kepadanya tentang kebangkitan 10 bintang Su. Namun data Dumyeon pemula yang disediakan, sekretarisnya tidak menunjukkan jejak dirinya. Dari sudut pandangnya, situasi itu sama sekali tidak masuk akal. Kepala sekolah Wang mencoba menenangkannya dan menyarankannya untuk menurunkan ekspektasi karena bahkan jika Su adalah talenta 10 bintang, orang-orang dengan profesinya biasanya memiliki kekuatan tempur awal yang sedikit lemah. Namun, Ranling terus mengoceh dan menuduh kepala sekolah Wang membohonginya hanya untuk mendapatkan lebih banyak token kualifikasi Dewan Menara Surgawi tahun itu. Tanpa henti, ia terus menunjuk Yanzei, talenta 9 bintang yang saat ini berada di posisi kedua daftar pemula, sebagai kandidat terbaik untuk bersaing dengan jenius dari kota tetangga, Li Chengwang. Ia juga menyarankan putra sah keluarga Jiang, Jiang Tong, sebagai potensi lainnya, karena ia memiliki talenta 8 bintang dan profesi tersembunyi yang keren. Setelah menganalisis potensi-potensi tersebut, ia memutuskan untuk memberikan kepala sekolah Wang 2 token kualifikasi, meskipun setiap sekolah seharusnya mendapatkan minimal
Nasional 3. Ia mengklaim itu karena akademi tersebut telah gagal selama 2 tahun terakhir dan kemudian mengancam tidak akan memberinya slot di tahun mendatang jika mereka berkinerja buruk. Kali ini, ia dengan santai menepis pengandaian yang dibicarakan kepala sekolah dan pergi untuk mengurus jadwalnya yang sibuk. Tak lama setelah itu, kepala sekolah Wang menatap token-token tersebut, kecewa karena ia tidak bisa mendapatkan slot tambahan dengan talenta Su, malah justru berkurang satu. Ia kemudian menaruh harapannya pada Su dan menantikan hasil yang lebih baik. Sementara itu, di luar Gua Batu Merah, Su mempelajari peta dan memastikan bahwa ia telah mencapai lokasi tugas. Untungnya, perjalanannya tidak menemui hambatan berarti tanpa monster yang merepotkan di sepanjang jalan. Namun, ia tidak pernah menjelajahi gua ini di kehidupan sebelumnya, membuatnya tidak yakin tentang apa yang bersembunyi di dalamnya. Dengan waspada, ia masuk dengan hati-hati hanya untuk mendapati goblin penggali emas level 6, muncul tanpa peringatan. Bereaksi seketika, Su mengubahnya menjadi daging cincang dengan presisi yang cepat sebelum monster itu memperingatkan seluruh gua. Sayangnya baginya, sistem menginformasikan kepadanya tentang goblin Cave Awareness yang terpicu. Mengejutkan baginya, kawanan goblin tiba-tiba muncul, dan ia menyadari bahwa tugas perubahan kelas pertama ini bukanlah tugas yang mudah. Baru saja, sistem memberitahunya bahwa semua goblin di gua akan melancarkan serangan sengit ke arahnya. Agaknya, mode goblin yang terpicu adalah gaya hidup yang memanjakan diri sendiri yang bertentangan dengan norma sosial. Tanpa ragu, Su mulai menebas para goblin, tetapi jumlah musuh yang begitu banyak sungguh luar biasa. Kekhawatiran muncul saat ia menyadari daya tahan senjatanya menurun. Tiba-tiba, seorang goblin besar mencoba menyergapnya dari belakang, tetapi Su berhasil menghindar dengan tipis, hanya untuk menghadapi rentetan panah terkoordinasi dari goblin yang lebih kecil. Beberapa anak panah menyerempetnya meskipun ia sudah menangkis, mengonfirmasi bahwa monster-monster ini jauh lebih cerdas daripada yang diperkirakan. Serangan terus berlanjut secara stabil. Mengikis HP-nya, Su menghitung mana yang tersisa dan menyadari bahwa pada tahap awal ini, mana miliknya tidak akan mampu menopang pertempuran berkepanjangan. Menghadapi kawanan yang didukung oleh goblin elit, ia meninggalkan kekuatan kasar. Memilih fleksibilitas daripada harga diri, Su mundur ke dalam bayang-bayang, bersiap untuk memancing musuh-musuhnya ke dalam jebakan buatannya sendiri. Masih di kedalaman Gua Batu Merah, goblin malang itu terjerumus langsung ke dalam penyergapan Su, dan ia menebas mereka satu demi satu dengan serangan yang bersih dan tegas. Dengan itu, Su dengan tenang menilai situasi dan menyimpulkan bahwa selama ia mengendalikan medan perang dan mempertahankan keunggulan posisi, ia dapat sepenuhnya melepaskan potensi skill yaitu slash-nya. Tak lama kemudian, ia membersihkan setiap goblin kecil yang tersisa, menyisakan hanya varian elit yang berdiri. Sementara itu, di luar gua, beberapa pemain pemula berdiam di dekat pintu masuk, ragu untuk masuk ke dalam karena tingkat kesulitannya. Di antara mereka terdapat dua individu sial yang kalah taruhan pedang dari Su beberapa hari sebelumnya, Ding dan kaki tangannya. Mereka berdebat pelan tentang apakah Su atau siapapun di antara rekan-rekan mereka yang benar-benar akan menantang gua yang dikenal sebagai tempat munculnya monster level 7 ke atas. Tepat saat perdebatan memanas, mereka melihat seseorang keluar dari gua, dan ternyata itu adalah musuh bebuyutan mereka, Su. Sekarang di level 11, Su dengan santai melakukan farming aura sambil memeriksa pemberitahuan sistem yang merinci hadiahnya, sementara kehadirannya memancarkan kepercayaan diri. Namun, ia diinterupsi oleh Ding yang menerjang dari belakang membidik serangan telat. Su bereaksi seketika, menghindar dengan mudah saat serangan itu meleset sepenuhnya. Didorong oleh kebencian, Ding memerintahkan kaki tangannya untuk mengepung Su dan mencegah pelarian apapun. Sayangnya bagi mereka, Su tidak berniat lari. Saat Ding mengoceh tentang menyelesaikan urusan lama, ia menyadari bahwa Su sudah melupakan insiden yang dianggap sebagai masalah besar baginya. Marah oleh sikap santai Su, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Su di tempat. Saat kelompok itu menyerbu maju, Su memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk memuji skill yang baru didapat. Dengan satu pikiran, ia memanggil pedangnya dan mengaktifkan skill kontrol pedang, memanipulasi bilah pedang melalui telekinesis. Pedang itu melesat di udara, menyerempet dan memukul mundur lawan-lawannya dengan kontrol yang presisi. Para penyerang membeku karena tidak percaya karena kontrol pedang adalah teknik yang biasanya disediakan untuk pengendali pedang tahap menengah, jauh melampaui apa yang seharusnya bisa dilakukan seorang pemula. Tanpa sepengetahuan mereka, Su memperoleh skill tersebut sebagai drop dari Goblin Elite dan meningkatkannya dari tingkat perak ke emas dengan talentanya. Su dengan cepat menyadari betapa skill itu tersinkronisasi dengannya dan sempat berpikir seberapa cepat kabar tentang kemampuan ini akan menyebar di kalangan pemula. Setelahnya, ia memeriksa hadiah dari membersihkan gua dan menemukan peta lokasi tersembunyi. Peta tersebut menguraikan jalur yang menghubungkan perubahan kelas pertama ke tahap akhir, memicu rasa penasarannya. Saat ia memindai peta itu, ia terkejut menemukan misi baru yang terikat dengan Gua Batu Merah yang merujuk pada perdagangan goblin dan gaya hidup mereka. Di tempat lain, tepat pukul 11.30 siang, tim Rocky semua wanita yang flamboyan dengan efisien membersihkan sekelompok monster level rendah. Mereka bersemangat dan merayakan kerja tim mereka. Dengan antusias, memuji koordinasi mereka. Salah satu anggota berterima kasih kepada Fan Fanzi, talenta yang bangkit dengan 7 bintang, karena telah menggendong mereka melalui pertemuan itu. Sementara yang lain dengan penuh semangat memeriksa jarahan, Fan Fanzi menoleh ke belakang untuk memeriksa gadis-gadis lain di tim dan segera menyadari bahwa seseorang hilang. Ia melihat ke sekeliling mencoba memahami situasinya, tetapi kemudian menemukan petunjuk yang mengejutkan. Sementara Fan Fanzi dan gadis-gadis lainnya mencari barang, mereka tiba-tiba menyadari hilangnya rekan satu tim mereka dengan cepat. Jadi mereka mulai khawatir. Goblin biasanya tinggal di tempat yang gelap dan lembab seperti gua dan terowongan bawah tanah untuk menghindari sinar matahari. Akibatnya, mereka mampu menghindari pemangsa alami dan juga kondusif untuk penyergapan
percakapan dan kegiatan penjarahan. Karena mereka hidup dalam kelompok, setiap kelompok biasanya dipimpin oleh seorang kepala suku atau tetua yang berfungsi sebagai pemimpin dalam berbagai kapasitas, termasuk pejuang, pengrajin, pemburu, dan pendeta yang ditunjuk oleh pemimpin. Untuk menjaga pertumbuhan kelompok, goblin memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan kemampuan reproduksi yang cepat. Setelah mempelajari tentang goblin dan fakta bahwa mereka terkadang mencoba berkembang biak dengan wanita manusia, Su tiba di posisi koordinat gua. Mengejutkan baginya, gua itu sepertinya tidak terlihat dimanapun. Jadi ia bertanya-tanya apakah koordinatnya salah. Memindai area dengan Eye of Insight, ia kemudian memahami situasinya. Gua merah itu berada di gua bawah tanah, yang pintu masuknya tertutup oleh asap tebal. Saat Su memasuki gua, ia sampai di area di mana ia melihat beberapa goblin. Menyadari bahwa seluruh koloni mungkin ada di dalam gua, ia mengerti bahwa membunuh salah satu dari mereka akan memperingatkan sisanya. Ia kemudian menyembunyikan diri sambil mengamati area untuk mencari harta karun. Saat mengamati, ia menemukan tubuh seorang siswi yang mungkin telah diperkosa hingga tewas oleh para goblin. Ia kemudian memastikan apa yang ia pelajari tentang makhluk-makhluk itu benar adanya. Tak lama setelah itu, ia melihat seorang siswi bernama Jiang Yun Chong yang pasti juga jatuh ke dalam jebakan asap goblin. Alih-alih siswi lainnya, Yun King masih sadar dan mencoba menangkis gerombolan goblin yang mencoba mendekatinya. Su kemudian melihatnya sebagai kesempatan yang sempurna untuk membiarkannya mengulur waktu para goblin sementara ia diam-diam mencuri harta karun itu. Saat ia berbalik untuk pergi, ia tiba-tiba mendengar gadis itu berteriak bahwa saudara perempuannya adalah wakil direktur Jiang Han Chong Lomrate dan bahwa ia akan memberi penghargaan kepada siapapun yang bisa menyelamatkannya. Menyadari bahwa Yun King adalah saudara perempuan wakil direktur, ia berbicara dengannya tentang hal itu dan Su memutuskan untuk turun tangan. Saat para goblin menyerang Yun King untuk menyerangnya, Su tiba-tiba melemparkan senjatanya ke tengah-tengah mereka. Ia kemudian menggunakan teknik kontrol pedang untuk menghunus pedangnya, menciptakan cahaya yang sangat kuat yang disebut Iado Slash. Karena goblin adalah musuh alami cahaya, mereka segera melarikan diri dari tempat kejadian. Mengingat Su tidak membunuh satupun goblin, tidak ada goblin lain di dalam gua yang waspada. Yun King berterima kasih kepada Su karena telah menyelamatkannya, tetapi ia hanya menjawab bahwa ia kebetulan lewat. Gadis itu juga mencoba mengangkat masalah tentang hadiah karena telah menyelamatkannya, tetapi Su menyuruhnya untuk fokus agar bisa keluar dari gua hidup-hidup terlebih dahulu. Saat ia mencoba pergi, gadis itu memohon agar tidak meninggalkannya, tetapi Su dengan tegas menjawab bahwa ia hanya akan memperlambat langkahnya. Ia kemudian tiba-tiba menemukan bahwa harta karun itu terkubur di bawah tempat mereka berdiri. Setelah menggali, ia memutuskan untuk menggunakan talenta sublimasinya untuk meningkatkan kualitas peti, mengubahnya dari peti tingkat perak menjadi peti loter tingkat emas rendah. Persis seperti namanya, peti loter bisa secara acak menarik item tingkat tinggi, buku skill, atau peralatan dengan probabilitas tinggi. Membuka peti harta karun itu, Su diberikan set Shadow Flow dan gunungan Steel Soul Healer tingkat platinum, yang keduanya jauh dari apa yang ia harapkan. Melihat bahwa ia hanya diberi set Shadow Flow dan gunungan Steel Soul Healer, Su kecewa karena ia telah bekerja ekstra keras dengan mengharapkan hadiah yang lebih berlimpah. Set Shadow Flow tampak cukup berguna baginya, tetapi gulungan Steel Soul Healer menonjol secara aneh karena tidak cocok dengan profesinya sama sekali. Yun King berkomentar bahwa itu mungkin muncul karena dirinya. Ia kemudian memperkenalkan diri sebagai Soul Healer dengan 7 bintang, membuat Su benar-benar terkejut. Su kemudian segera menerima pemberitahuan dari sistem yang menyatakan bahwa Yun King sekarang telah bergabung dengan timnya. Sementara itu, di lokasi yang berbeda di dalam Dumeon, Yao secara tidak sengaja tersandung pada mayat rekan-rekannya. Sebelum ia bisa bereaksi, Lee, siswa yang bertanggung jawab, melihatnya dan menjadikannya target berikutnya, membuatnya waspada. Setelah beberapa saat, ia mendapatkan jarak darinya, jadi ia menyembunyikan diri dan mencoba menyelinap pergi secara diam-diam. Ia kemudian secara tidak sengaja membuat suara keras, memperingatkan Lee dan menyebabkannya menerjang ke arahnya dengan serangan berat. Berkat waktu reaksinya yang cepat, ia mampu sedikit menghindari serangan itu dan mendapatkan jarak lagi. Terkejut dengan gerakannya yang cepat, Lee menyebutkan bahwa ia tidak pernah menyangka gadis sepertinya bisa bertahan melawannya begitu lama. Berkomentar bahwa Akademi Xuanjing mungkin tidak benar-benar sepenuhnya sampah. Yao bertanya mengapa ia membunuh mereka padahal berdasarkan seragam sekolahnya, ia jelas bersekolah di kota tetangga. Lee kemudian menjawab bahwa tugas perubahan kelas pertama level 10-nya kebetulan menugaskannya untuk membunuh 50 pemain. Menurutnya, karena akan aneh jika ia tiba-tiba mulai membunuh orang di sekitarnya, ia memutuskan untuk mengunjungi sekolah lemah mereka untuk menegakkan keadilan. Ia juga menyatakan bahwa akademi merekalah yang harus disalahkan karena menjadi pihak dengan catatan memiliki siswa paling sampah di beberapa kota. Tiba-tiba, ia menyerbu ke arahnya, tetapi Yao mencoba memblokirnya dengan kerangka nekromansinya yang dihancurkan dengan mudah oleh Lee. Ia kemudian menyebutnya lemah saat ia mengejarnya dengan serangan fatal. Tepat sebelum serangan itu mengenainya, seseorang memblokirnya, mengejutkan mereka. Yang kemudian mengungkapkan dirinya bersama rekan satu timnya dan berjanji untuk melindunginya. Sementara itu, tidak terlalu jauh dari Gua Merah, Su menyerahkan pecahan harta karun ke sistem dan mendapatkan pemberitahuan tentang penyelesaian tugas perubahan kelas utama. Ia kemudian dipromosikan ke kelas pertama saat kekuatan ilmu pedang, kecepatan, dan kemahirannya meningkat 2 kali lipat. Yun King, yang menggunakan gulungan skill Soul Healer, juga membuka beberapa skill tingkat lanjut yang membuat Su mengangkat alis. Ia kemudian menyimpulkan bahwa gadis itu pasti memiliki jumlah keberuntungan yang tak terbatas. Memikirkan hal-hal hebat yang bisa ia capai dengan jumlah keberuntungan di pihaknya, ia mempertimbangkan kembali opsinya dan setuju untuk menyelesaikan Dumeon bersamanya. Mendengar ini, Yun King menjadi
sangat bersemangat saat ia mulai mengoceh tentang bagaimana saudara perempuannya telah menyewa sekelompok preman untuk membantunya mencapai tujuan yang sama, tetapi berakhir tidak efektif. Meskipun Su secara alami tidak menyukai pasangan ini, ia melakukannya semata-mata demi skill gadis itu. Setelah menjadi rekan tim dengan Yun King, Su menerima pesan dari Yao, jadi ia memutuskan untuk memeriksanya. Sementara itu, kembali ke Battle Avenue, Li, Yan, dan Yao sama-sama terkejut melihat bahwa ia tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya selama ini. Dalam hitungan detik, ia melenyapkan seluruh tim Yan tanpa bersusah payah. Ia juga dengan mudah memblokir serangan jarak jauh Yan yang kuat, membuatnya tampak tidak berguna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yan sebelumnya, ia dapat mengidentifikasi Li sebagai jenius talenta 10 bintang yang bangkit dengan profesi Blade Mania. Setelah mengalahkan semua anak buahnya, Li mendekati mereka perlahan, mengoceh bahwa ia baru bisa membunuh 35 orang dan ia masih jauh dari tujuannya. Saat ia mendekat, Yan, yang merupakan profesional jarak jauh, berkomentar bahwa ia hanya bisa bertahan sedikit jika ia berhasil mendapatkan jarak. Tapi itu mungkin merepotkan saat ini. Yao juga berkomentar bahwa mananya telah habis dan ia tidak bisa lagi menggunakan nekromansinya. Mereka berdua kemudian menyadari bahwa mereka tamat. Melihat bahwa mereka tidak punya tempat untuk lari, Li menerjang Yan untuk menghabisinya terlebih dahulu. Namun di luar dugaan, ia diinterupsi oleh Yao yang memblokirnya. Ia menginstruksikan Yan untuk lari sejauh mungkin sementara ia mencoba menahannya, namun Li kesal dengan fakta tersebut. Ia mencoba memberikan serangan fatal, namun diinterupsi oleh pedang yang aneh. Setelah datang untuk menyelamatkan mereka, Yao telah mengiriminya pesan sebelumnya untuk memperingatkannya tentang bahaya di areanya, tetapi ia telah memutuskan untuk datang sendiri. Melihatnya, Su mendapatkan kilas balik tentang bagaimana ia melindunginya di masa lalu, yang menyebabkan kematiannya. Kali ini, ia berjanji untuk melindunginya. Su kemudian menggunakan skill kontrol pedangnya untuk mengambil pedangnya, yang ia gunakan untuk beradu dengan Li. Melihatnya, Li mengidentifikasinya sebagai pengendali pedang level 10 yang ia dengar. Namun ia tidak menyangka Su memiliki keunggulan karena ia hanyalah seorang pengendali. Mengamati dari kejauhan, Yan berkomentar tentang betapa hebatnya Su. Ia kemudian mempertimbangkan untuk memberikan dukungan jarak jauh untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang. Tiba-tiba, ia dan Yao merasakan dampak dari seseorang yang menggunakan sihir penyembuhan pada mereka. Yun King kemudian mengungkapkan dirinya dari pinggir lapangan dan memperkenalkan dirinya sebagai rekan tim Su, membuat mereka terkejut. Su sebelumnya dengan berani memberitahu mereka bahwa ia berencana untuk pergi solo, jadi melihatnya bersama seorang rekan tim menimbulkan sedikit kecemburuan di dalam diri mereka. Saat ia menyembuhkan mereka lebih lanjut, Yan memintanya untuk bergegas agar mereka bisa bergabung dengan Su dalam pertarungan. Yun King menjawab, menyuruhnya untuk tidak khawatir karena Su jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Setelah beberapa saat beradu dengan Su, Li bertanya-tanya mengapa seorang pengendali pedang memiliki teknik gerakan seorang ahli pedang. Setelah mengamati skill pedang Su, Li memujinya dengan sangat, mengakui bahwa kekuatannya melebihi ekspektasinya. Namun, ia menyatakan bahwa inilah saatnya untuk akhirnya memutuskan siapa di antara mereka yang lebih kuat. Mendengar namanya, Su berkomentar bahwa ia mendengar tentang Li di masa lalu, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya secara pribadi. Ia kemudian tersenyum saat ia menyerbu kembali ke arahnya untuk melihat apakah pedangnya lebih tajam atau bilah Li lebih keras. Saat ia cukup dekat, Li mencoba tusukan terbang dengan salah satu pedangnya, tetapi Su memblokirnya dengan mudah. Li kemudian mengungkap bahwa itu adalah jebakan dan Su telah terjebak. Menurutnya, energi pedang yang ditarik oleh serangan tusukan terbang pedangnya cukup untuk mengunci musuh di tempat untuk serangan lainnya. Ia melemparkan pedang keduanya ke Su, tetapi Su dengan mudah melemparkan pedangnya juga untuk memblokir serangan tersebut. Ia kemudian menggunakan teknik kontrol pedang untuk mengarahkan arah pedang, membuatnya melesat dengan kecepatan penuh ke arah Li yang sekarang tidak bersenjata. Li berhasil menghindari serangan itu, namun terserempet dalam prosesnya. Ia kemudian mengambil pedangnya dan menerjang ke arah Su untuk membalas. Namun Su menghindari semua serangannya dengan mudah, membuatnya semakin frustrasi. Tak lama setelah itu, Su mengendalikan. Su menarik kembali pedangnya sambil memprovokasi Li. Di sisi lain, Yun King menyelesaikan proses penyembuhan, sehingga Yan dan Yao bergegas memberikan dukungan kepada Su. Namun betapa terkejutnya mereka saat tiba di sana. Mereka mendapati bahwa Su telah berhasil mengalahkan Li. Saat Su berbalik untuk pergi, Li bangkit dan menggunakan sisa energinya untuk melancarkan serangan mematikan yang mengenai Su. Benar-benar tanpa persiapan. Itu adalah jurus terkuatnya yang ia simpan sebagai kartu as terakhir. Serangan itu mencakup tebasan badai hutan hujan yang melepaskan rentetan tebasan terus-menerus ke seluruh area. Melihat situasi yang berbalik, Yao mencoba merangsek masuk untuk menyelamatkannya. Namun Yan menghentikannya dan memperingatkan bahwa dia hanya akan menyia-nyiakan nyawa. Namun, Yao tetap meronta untuk melepaskan diri, menyatakan bahwa dia tidak keberatan asalkan bisa menyelamatkan Su. Su kemudian merespons, memintanya untuk mendengarkan Yan dan jangan mendekat. Cheng menonton dengan syok karena dia merasa telah mencincang Su Ming setelah menghajarnya dengan begitu banyak bilah pedang. Tapi dia belum mati. Dia bertanya-tanya bagaimana ini mungkin, dan saat itulah Su Ming bertanya apakah dia yakin serangannya kena. Tiba-tiba barulah Cheng menyadari bahwa suara yang ia dengar bukan berasal dari depan. Seketika, tubuh Su Ming yang ia pegang menghilang, dan saat itulah dia sadar bahwa itu hanyalah teknik pengganti sedari awal. Su Ming muncul dari belakang, mengejek Cheng yang akhirnya menyadari hal ini. Su Ming mengenakan mantel di tubuhnya, dan dia sengaja menunjukkan auranya saat melangkah ke arah cahaya. Su Ming berkata dia cukup yakin Cheng tidak menyangka pengendali pedang biasa sepertinya memiliki kemampuan sehebat itu. Ternyata Su Ming saat ini mengenakan shadow set yang ia dapatkan setelah membuka peti harta karun. Salah satu efeknya disebut Surge of Darkness, sebuah skill yang setelah dipakai, semua teknik pedang akan memberikan tambahan darah
mengejar atribut damage. Kerusakan ini dapat menembus pertahanan fisik. Skill set tersebut mencakup Shadow Clone yang memunculkan bayangan palsu sebagai pertahanan. Jika serangan dilakukan saat klon bayangan aktif, itu akan memberikan tebasan susulan tambahan. Kekuatan tebasan itu setara dengan 50% dari serangan normalnya. Saat Su Ming mendekati Cheng, dia memberitahunya bahwa dia bisa melakukan ini berkat skill dari set perlengkapannya. Cheng tidak mau percaya karena dia pikir tidak ada set koleksi di dalam Dumeon pemula. Faktanya, hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu pemain harus menyelesaikan misi perubahan profesi. Cheng panik saat menyadari kenyataan ini, dan dia juga sangat kesal karena Su Ming menyelesaikannya lebih cepat darinya, dengan sisa kekuatan yang tidak ada lagi. Untuk bertarung, Su Ming memberitahu Cheng bahwa yang tersisa hanyalah ajal baginya. Su Ming menebas dadanya, namun tepat saat dia akan menghabisinya, cahaya terang muncul di atas, menyelimuti Cheng. Cahaya itu memindahkan Cheng dari lokasi tersebut, dan Yanzu mengenalinya sebagai ornamen penyelamat nyawa. Jiao terkejut mendengarnya, dan Yanzu menjelaskan bahwa itu adalah alat yang memungkinkan pemain keluar dari Dumeon dalam mode darurat. Yanzu berkata satu ornamen itu berharga ratusan ribu, yang berarti itu bukan item yang bisa didapat di dalam Dumeon. Su Ming kemudian memberitahu rekan timnya bahwa kota tetangga pasti telah menghabiskan kekayaan besar untuk melindungi jenius bintang 10 mereka. Dia mengakui mereka benar-benar habis-habisan demi menyelamatkannya. Pada pukul 2 siang, hari itu, pejabat wanita dalam pertemuan mengeluarkan seruan yang menarik perhatian Wang. Wang sedang sibuk makan mie instan, tapi itu tidak menghentikannya untuk bertanya pada wanita itu apakah dia sudah berhasil mendapatkan peringkat level real-time para pemain di dalam Dumeon. Dia menjawab bukan itu masalahnya, tapi umpan balik data menunjukkan bahwa banyak pemain sebenarnya berada di arah jam 9 antara pukul 12 dan pukul 12.30 siang. Wang bertanya padanya apa yang aneh dengan hal ini, karena normal bagi pemain untuk bertemu monster sulit yang akan membunuh mereka. Wanita itu kemudian menyebutkan bahwa analisis data menunjukkan mereka dibunuh oleh data pemain, bukan dari wilayah kota tersebut. Begitu Wang mendengarnya, dia menyadari bahwa kota tetangga sudah mulai bermain licik, dan dia menyuruhnya untuk menyimpan semua rekaman data dengan baik. Karena akademi mereka selalu berada di urutan terbawah, mereka menjadi target perundungan oleh wilayah lain. Wang kemudian bertanya padanya tentang kemajuan para siswa yang sedang menaklukkan Dumeon, dan dia menjawab bahwa saat ini hasilnya bagus. Dia menyebutkan bahwa sebagian besar zona teleportasi telah dikuasai oleh para siswa, dan cuplikan terbatas dari Dumeon yang bisa mereka ambil secara real-time menunjukkan beberapa pemain berbakat sudah mengorganisir pasukan besar untuk mulai menghadapi tahap bos Dumeon. Rupanya, Jiang adalah orang yang saat ini memimpin, dan seperti yang diharapkan, dia penuh potensi. Wang berharap Jiang akan mampu membunuh bos tersebut agar kejayaan bisa kembali ke akademi mereka. Analisis data peringkat real-time segera muncul, dan mengungkapkan bahwa Jiang saat ini berada di level 9. Dia seri dengan Yanzi, yang juga berada di level 9. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Yunsing dan Jia, yang mengikuti dengan ketat di belakang. Wang terkesan dengan semua ini, tetapi dia masih menanyakan Su Ming, dan dia diberitahu bahwa Su Ming tidak ada dalam data untuk bagian atas papan peringkat. Namun, Wang menyuruh pria itu untuk memeriksanya lebih teliti dan memberitahunya di mana lokasi Su Ming. Setelah melihat lebih dekat, mereka berdua terdiam saat mengetahui bahwa Su Ming masih tertahan di level 2. Dari data yang mereka terima setelah Su Ming mengambil First Blood, levelnya tidak naik lagi. Tanpa mereka ketahui, Su Ming saat ini sebenarnya berada di level 14. Seketika setelah ia mencapai level 14, sistem membuka set penampilan tersembunyi untuknya. Di saat yang sama, rekan satu timnya yang lain telah melihat peningkatan level yang gila hanya dalam 2 jam membunuhi monster. Yunsing memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka harus berterima kasih kepada Su Ming karena pengaruhnya lah yang telah membantu mereka naik level dengan cepat. Jiao berbicara tentang betapa hebatnya skuad mereka karena mereka memiliki tabib dan pemain dengan kemampuan jarak jauh. Jie juga bisa memanggil tengkorak untuk memberikan perlindungan, dan orang yang paling penting adalah Su Ming yang sangat kuat. Su Ming menggoda mereka, mengatakan itu semua adalah kekuatan mereka sendiri, dan dia hanya mengikuti arahan mereka. Jie menyuruhnya berhenti bersikap sarkas karena jika bukan karena dia, Cheng pasti sudah membunuh mereka. Jie berbicara tentang betapa luar biasanya Su Ming, dan dia menyebutkan betapa percaya dirinya dia bahwa mereka bisa maju untuk mengalahkan bos Dumeon jika mereka menantangnya sekarang juga. Su Ming memberitahu Jie bahwa dia sebenarnya benar, tetapi targetnya bukanlah bos biasa, melainkan bos tersembunyi yang jauh lebih kuat. Beruntungnya, Su Ming baru saja menemukan kunci riat air yang ia dapatkan setelah membunuh monster elit, Spike Toadhead Beast. Su Ming menyebutkan bahwa untuk menemukan bos tersembunyi Dumeon, mereka harus memecahkan 3 teka-teki yang dipandu oleh data Dumeon dan mengumpulkan 3 item yang sesuai. Untuk teka-teki pertama, dikatakan bahwa saat bulan perak menggantung di pantai, ombak hijau terbelah, dan zira merah tertidur di inti jurang yang dingin. Su Ming tidak membuang waktu untuk menjawab ini, menyuruh sistem untuk memicu lokasi bulan perak di langit. Dia menyebutkan bahwa tidak ada cuaca khusus di dalam Dumeon pemula, dan untuk menemukan bulan perak, hanya ada satu tempat di Dumeon di mana tanaman dapat tumbuh membentuk wujud bulan. Saat mereka berjalan melewati danau di depan mereka, mereka menemukan tempat kemana mereka akan pergi, yaitu lokasi bos tersembunyi. Teka-teki kedua berbunyi demikian, air danau berubah menjadi kabut. Menggunakan kelopak bunga iris sebagai pemandu, di bawah pasir yang tenggelam, zira itu tetap menjaga perjanjian lama. Su Ming mengungkapkan bahwa sejak ia masuk ke Dumeon, dia segera mengumpulkan item pemicu, bunga iris dari area monster, untuk digabungkan dengan kunci riak air yang didapat. Melalui petunjuk
petunjuk teka-teki ketiga. Adapun teka-teki ketiga, isinya adalah pegang kunci berpola bintang untuk dipantulkan ke dasar danau. 9 riak mengelilingi batuan dasar. Sang satria menyandarkan kepalanya pada pedangnya, menunggu cahaya memecah ombak yang keruh. Suming menggabungkan item pemicunya, dan saat mulai bersinar, Suming meletakkannya di atas danau. Rekan timnya terkejut melihat ini, dan Jia bertanya padanya bagaimana dia bisa memecahkan teka-teki tersebut. Sebelum mereka menyadarinya, sebuah pusaran air muncul di tengah danau, dan seorang satria muncul sambil memegang pedang keluar. Satria menyeramkan itu muncul sepenuhnya sambil menunggang kuda sambil menjawab teka-teki yang telah terpecahkan. Tim dihantam dengan peringatan merah, memberitahu bahwa bos tersembunyi telah muncul, dan dia dikenal sebagai penjaga danau, sang satria yang hilang. Untuk menghadapi bos tersembunyi, Yanzi dan Jia segera bergabung dengan parti Suming, dengan Suming sebagai kaptennya. Suming mendesak tim untuk bersiap bertempur karena tantangan bos tersembunyi telah dimulai. 15 menit setelah ini, Suming dan timnya terlihat bersembunyi di hutan. Ternyata ksatria itu tidak seperti apa yang mereka harapkan. Mereka bertanya pada Suming apakah menurutnya tidak apa-apa bagi mereka bersembunyi seperti pengecut begini. Suming kemudian mengarahkan perhatian mereka pada fakta bahwa orang itu memacu kudanya sangat cepat, dan tidak mungkin mereka bisa membunuhnya dengan cara itu. Ternyata kecepatan tunggangan ksatria itu adalah 500 poin, yang sangat gila. Itu sangat luar biasa sehingga bahkan jika mereka berempat menjumlahkan semua statistik mereka, itu tidak mencapai setengah dari statistik sang ksatria. Saat tim sedang bersembunyi, ksatria itu menghabisi siswa yang bisa dia jangkau. Sebelum mereka menyadarinya, bos tersembunyi itu telah menghabisi 3 gelombang siswa sekaligus, dan karena merekalah yang memanggil bos itu, mereka percaya bahwa adalah tugas mereka untuk memperbaiki keadaan. Beberapa saat kemudian, Jia memberitahu Suming bahwa dengan mengikuti instruksinya, mereka telah menghabiskan semua ramuan mana milik semua orang di squad dan telah memasang jebakan penunda. Suming berterima kasih pada Jia atas kerja kerasnya, dan dia memberitahu Yanzi serta Yunsing untuk mengikuti instruksi yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Ternyata di kehidupan Suming sebelumnya, dia tidak pernah menantang bos tersembunyi, dan wajar saja jika sebagian besar orang yang baru bangkit tidak akan berani memilih untuk memanggil bos tersembunyi di Dungeon Pemula sesaat setelah membangkitkan diri. Selain itu, Dungeon Pemula hanya bisa ditantang sekali seumur hidup. Itulah sebabnya tidak banyak orang yang menyadari keberadaan bos tersembunyi. Rupanya, jawaban dari teka-teki itu ada samar-samar dalam catatan, dan saat Suming menemukannya, dia menghafalnya. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bos tersembunyi itu akan dilengkapi dengan tunggangan yang memiliki kecepatan sebesar 500 poin. Untuk menjatuhkan bos yang menyebalkan itu, mereka punya satu pilihan, yaitu menjatuhkannya dari kudanya. Yanzi menjalankan rencana tersebut, dan dengan berdiri di tebing, dia menembakkan beberapa tembakan berburu ke arah bos tersembunyi. Satria itu menangkis beberapa tembakan, dan yang mengenainya pun tidak memberi efek apa-apa karena baju zirahnya yang sangat berat. Dengan Yanzi yang melepaskan tembakan-tembakan menjengkelkan ke arah satria itu, sang satria menguncinya sebagai target aggro. Saat dia menyadari bahwa dia telah mendapatkan perhatian bos, dia berteriak untuk memberitahu Yunsing, dan Yunsing juga memulai rencana tindakannya sendiri. Dia menyulut api yang mulai mengeluarkan awan asap di jalur yang dilewati ksatria tersebut. Pada dasarnya, rencananya adalah membuat Yanzi menarik perhatian bos dengan keterampilan jarak jauhnya, dan setelah ini, Yunsing akan menciptakan asap di area yang harus dilewati bos untuk menghalangi pandangan sang bos. Ini adalah trik yang dipelajari Suming dari para goblin saat dia pergi ke Gua Merah. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan saat bos tersembunyi berada di dalam awan asap, dia tiba-tiba melihat tengkorak-tengkorak berserakan di sekitarnya untuk menunda kemajuannya. Ksatria itu mengangkat pedangnya untuk mencoba menghancurkan tengkorak-tengkorak itu, tetapi dia mengaktifkan jebakan penundanya untuk menjebak ksatria tersebut. Ternyata ini adalah jebakan yang telah disiapkan Jia sebelumnya. Dengan bos yang melambat, Suming melakukan gerakannya. Dia melesat ke arah bos dari belakang, dan dia mengakui bahwa tanpa bantuan rekan timnya, mustahil dia akan mampu melawan ksatria itu sendirian. Sebelum bos tersembunyi tahu apa yang terjadi, Suming telah menyergapnya. Suming mencengkeram ksatria itu dan menyeretnya turun dari kudanya. Tim berteriak kegirangan karena rencana mereka untuk menjatuhkan bos dari kudanya berhasil. Namun, Jia mendesak teman-temannya untuk tidak lengah dulu karena ini baru fase pertama, 10 menit. Sebelumnya, Jia telah memberitahu Suming bahwa meskipun mereka mampu menjatuhkan bos dari kudanya, itu tetap tidak berarti mereka memiliki kemampuan untuk menghadapinya karena mereka pasti sudah kelelahan. Suming menjawab bahwa mereka sudah melakukan cukup banyak hal, memberitahunya bahwa saat waktu itu tiba, mereka harus menyerahkan bos itu padanya. Dengan percaya diri, Suming telah memberitahu mereka bahwa dia akan melawan bos itu sendirian. Sekarang, pada saat ini, Suming dan bos terlibat dalam pertempuran sengit. Suming menghadapi bos tanpa rasa takut saat pedang mereka saling beradu dengan keras. Sementara keduanya terlibat dalam pertempuran intens ini, rekan satu timnya menonton dengan kagum dari belakang. Namun, Yanzi tidak bisa hanya duduk diam, dan dia berencana membantu Suming, tetapi Jia menyuruhnya untuk tenang. Jia mengingatkan mereka bahwa Suming sudah mengatakan mereka harus menyerahkan pertarungan padanya. Jadi mereka harus mempercayai kata-kata Suming karena mereka punya misi sendiri. Saat pertempuran memuncak, Suming mengaktifkan Shadow Step, memberinya keuntungan untuk memberikan serangan cepat ke tubuh ksatria itu. Dengan kecepatan luar biasa Suming, ksatria itu tampak sangat lambat. Suming mencaci ksatria itu, mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat lambat tanpa kudanya. Kecepatannya telah turun drastis dari 500 menjadi 55 yang menyedihkan. Suming menyimpulkan bahwa bos tersembunyi bukanlah apa-apa yang istimewa, dan dia terus mengerahkan lebih banyak kekuatan pada ksatria itu, bertujuan untuk membunuhnya secepat yang ia bisa. Namun, semua yang dilemparkan Suming ke bos bahkan belum
menghancurkan seperempat dari baju zirahnya, yang memperburuk keadaan. Daya tahan senjata Suming telah turun hingga 7%. Dia menyadari bahwa daya tahan pedangnya tidak cukup, dan berkat zirah ksatria itu, dia perlahan mulai merepotkan untuk dihadapi. Dia memutuskan untuk mundur sedikit, dan saat bersembunyi di pohon, Sumi menyadari bahwa ksatria itu sedang melihat sekeliling. Dia menduga bahwa dia sedang mencari kudanya, dan dia memujinya, mengatakan dia sebenarnya pintar karena tahu seberapa cepat dia setiap kali menunggang kuda. Namun, Sumi menyuruhnya untuk melupakan kudanya karena kudanya telah dipancing pergi oleh timnya. Ternyata Jia dan yang lainnya telah menjauhkan kuda itu dari lokasi, tetapi mereka kesulitan menghadapi kuda yang keras kepala itu. Meskipun demikian, Jia memberitahu rekan timnya bahwa mereka harus melakukan segalanya sekuat tenaga untuk memastikan bahwa kuda itu tidak kembali ke ksatria tersebut. Dia menyebutkan bahwa misi itu dipercayakan kepada mereka oleh Suming, dan ini terjadi setelah dia menyuruh mereka menyerahkan bos padanya. Dia telah memberitahu mereka bahwa misi mereka sangat krusial, dan ini adalah tugas mereka untuk menahan kuda bos tersebut apapun risikonya demi memastikan dia tidak menungganginya lagi. Saat Suming sedang bersembunyi di pohon, dia memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya, dan saat dia kembali ke pertarungan, dia menghunusnya, memanfaatkan sepenuhnya skill yang menyertainya. Namun, ksatria itu mencegah Suming mendekat dengan melepaskan skill Roaring Water Blade yang hampir mengenai Suming dalam jangkauannya. Suming berhasil melompat mundur saat pedang ksatria itu menghancurkan tanah, dan Suming terkejut karena ksatria itu mengetahui beberapa skill. Ksatria itu mengejarnya, tetapi Suming menarik diri sambil melindungi kemundurannya dengan kontrol pedang. Ini memaksanya untuk menghadapi ksatria itu secara agresif, yang akhirnya menurunkan daya tahan senjatanya hingga 3%. Sumi menyadari bahwa dia tidak bisa membuang-buang daya tahan senjata lagi. Dia menajamkan penglihatannya dan menyadari bahwa baju zirah ksatria itu akan segera ditembus, jadi dia hanya perlu bertahan. Ksatria itu tetap menyerang sementara Suming mendapati dirinya mencoba mengatasi ketangkasan gila sang ksatria. Saat itu, ksatria itu berhasil menyusul Suming dan dia mengerahkan segalanya untuk menusuknya. Tetapi pada akhirnya, ternyata dia hanya membunuh sebuah klon. Suming muncul di kejauhan sambil berbicara tentang bagaimana skill bayangan itu efektif pada semua musuh, baik itu monster maupun manusia. Suming mengaktifkan set lengkapnya sambil berbicara tentang betapa dia menyukai set peralatan tersebut. Suming kemudian melemparkan pedangnya ke arah ksatria menggunakan kontrol pedang, dan kali ini dia akhirnya berhasil menghancurkan zirah menyebalkan ksatria tersebut. Suming melompat ke arah ksatria dengan gembira, tetapi di saat yang sama, daya tahan senjatanya habis. Anehnya, Suming punya rencana lain dalam pikirannya. Dia mengaktifkan Shadow Sword yang datang bersama set peralatannya. Dengan pedang bayangan, dia memberikan tebasan vertikal ke tubuh ksatria yang terbuka lebar. Pada pukul 3.30 sore, Wang menuju ke ruang komunikasi administrasi sekolah untuk bergabung dengan rekan-rekannya dari akademi lain. Wang menyatakan keterkejutannya bahwa kepala sekolah lainnya sudah mengobrol di ruang komunikasi selama beberapa waktu. Para kepala sekolah mengklaim bahwa mereka belum lama berada di sana, tetapi tampaknya Wang datang sangat terlambat. Mereka menggoda Wang dengan bertanya apakah tidak ada siswa di akademinya yang mampu menantang bos Dumeon belum lama ini. Rupanya, hasil penyelesaian Dumeon akan mulai masuk satu persatu setelah jam 3 sore, tetapi karena sekolah Wang selalu berada di posisi terbawah, mereka mengejeknya dengan mengatakan tidak perlu terburu-buru ke pertemuan untuk membuat laporan. Wang kemudian menyebutkan bahwa dia tidak datang terlambat karena urusan Dumeon, tetapi karena dia menerima laporan data real time dari dalam Dumeon. Wang mengatakan bahwa ada pemain dari luar sekolahnya yang telah diam-diam memasuki Dumeon pemula sekolahnya, tetapi dia belum mengetahui identitas penyusup tersebut. Meskipun begitu, dia cukup yakin bahwa penyusup itu berasal dari salah satu dari 3 akademi kota tetangga. Wang bertanya kepada salah satu kepala sekolah, Ji, apakah dia pelakunya karena penyusup itu dikatakan menggunakan keterampilan bilah pedang. Wang menanyakan hal ini karena dia mendengar Ji memiliki seorang jenius di sekolahnya yang merupakan ahli dalam senjata bilah pedang. Ji menjawab dengan marah, menyuruh Wang untuk berhenti bicara sampah tanpa bukti, mengungkapkan bahwa Cheng saat ini sedang menantang bos terakhir dari Dumeon pemula sekolah mereka. Dia membanggakan bakat Cheng dengan mengatakan dia yakin Cheng akan menyelesaikan Dumeon dalam waktu setengah jam. Kepala sekolah Akademi Dongling juga menggunakan kesempatan ini untuk membanggakan diri, berbicara tentang bagaimana akademinya memiliki 3 siswa yang saat ini sedang menantang bos. Akademi dengan juga ikut serta dengan mengatakan para siswanya sedang diambang penyelesaian Dumeon. Ketika Wang mendengar ini, dia menyadari bahwa akademi lain sedang menghadapi waktu yang mudah dengan bos tersebut, jadi akan lebih baik bagi mereka untuk berpacu dengan waktu. Dia tahu bahwa implikasi dari kegagalan tahun ini adalah hanya mendapat 2 slot ke Majelis Menara Langit yang akan menjadi jumlah tersedikit dalam sejarah. Pada dasarnya, dari laporan, siswa yang paling dekat untuk menyelesaikan Dumeon adalah Jiang, dan Wang menaruh semua harapannya padanya. Di dalam Dumeon, Jiang sebenarnya sedang memberikan yang terbaik untuk menantang bos terakhir, Simba, yang merupakan monster level 15. Jiang dan timnya terlihat benar-benar babak belur, tetapi mereka terus menyerang monster itu. Tim Jiang menderita korban jiwa yang besar, dan beberapa dari mereka mulai melarikan diri karena menyadari bahwa mereka tidak punya peluang melawan bos. Sementara yang lain melarikan diri, Jiang memutuskan untuk melawan bos sendirian karena dia berencana mengambil hadiah penyelesaian Dumeon apapun risikonya. Ternyata Jiang termotivasi oleh pesan yang didapatnya dari Xiaoman yang memberitahunya bahwa Suming melukainya. Xiaoman telah mendesak pacarnya itu untuk membalas dendam untuknya, dan Jiang siap mempertaruhkan segalanya demi mendapatkan hadiah itu agar dia bisa membalas dendam pada Suming. Tepat saat dia bersiap untuk mengamuk sepenuhnya, monster di depannya menghilang. Jiang terkejut karena dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Jendela status siswa muncul, dan ternyata itu adalah notifikasi
notifikasi Dumeon. Para siswa diberitahu bahwa sebuah skuad telah mengalahkan bos tersembunyi. Para siswa diberi selamat dan disuruh bersiap untuk pulang dengan kemenangan. Ketika Jiao dan dua lainnya melihat notifikasi tersebut, mereka segera menyadari bahwa Suming adalah orang yang berhasil mengalahkan bos tersembunyi itu sendirian. Wang sedang dalam pertemuan dengan yang lainnya ketika segalanya berubah menjadi terang, menunjukkan bahwa telah ada pemenang. Wang bahkan tidak melihat akademinya akan memenangkan ini, jadi dia tetap diam sementara kepala sekolah lainnya sibuk berdebat tentang siapa yang mungkin telah menyelesaikan Dumeon. Segalanya menjadi mengejutkan ketika mereka menyadari bahwa akademi yang menyelesaikan Dumeon adalah Akademi Xuanjing. Ketika beberapa orang belajar tentang bos tersembunyi, mereka tidak mau percaya bahwa bos tersembunyi sebenarnya ada di dalam Dumeon. Siswa dari Akademi Xuanjing dengan bangga membicarakan tentang bagaimana siswa mereka bersatu untuk membunuh bos tersembunyi. Kebanyakan percaya bahwa itu adalah Jiang dan timnya yang menumbangkan bos tersebut, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa penyelamat mereka adalah Suming yang berhasil mencapai level 16 pada akhir dari semua itu. Rekan tim Suming bersuka cita, memujinya karena telah menggendong mereka karena level mereka melonjak 2 tingkat berkat dia. Suming memanggil rekan satu timnya bersama-sama, memberitahu mereka bahwa mereka harus membagikan hadiah karena membunuh bos tersembunyi sebelum portal keluar terbuka. Yanze memberitahu Suming bahwa dia sudah puas dengan kenaikan level dan tidak terlalu tertarik dengan hadiahnya. Yunting bergabung dengan Yanze mengatakan dia juga sudah cukup dengan kenaikan level tersebut. Yanze menyebutkan bagaimana Suming telah membantu mereka sejauh ini dari menyelamatkan mereka dari pedang Cheng hingga membuka rahasia bos tersembunyi dan akhirnya menumbangkan bos tersebut. Yanze berkata dia merasa bersalah karena dia tidak benar-benar melakukan apapun, jadi mengambil hadiah terdengar salah baginya. Dia sedang di tengah bicaranya ketika Suming mengalokasikan busur yang luar biasa kepadanya. Ini adalah busur kuat yang akan bisa dia gunakan ketika mencapai level 20. Yunting juga menerima kalung jiwa hati yang meningkatkan batas penyimpanan kekuatan jiwa serta efisiensi penyerapan. Adapun Jiao, dia diberi sebuah gulungan pemanggilan mayat hidup zirah darah. Rupanya, setelah mempelajari skill ini, dia akan mampu memanggil bos tersembunyi ksatria mayat hidup berzirah darah. Selain itu, level atribut makhluk yang dipanggil tergantung pada level atribut pemain tersebut. Setelah berbagi jarahan, Suming memberitahu mereka bahwa jarahan yang dijatuhkan terkait dengan hadiah profesi masing-masing. Dia disebutkan bahwa ini berarti dia bukan satu-satunya orang yang mengakui mereka sebagai bagian dari tim yang berhasil membunuh bos tersembunyi. Suming dengan bangga memberitahu mereka bahwa Dumeon mengakui keberadaan mereka karena jika bukan karena bantuan mereka, tantangan itu tidak akan pernah terselesaikan. Tepat saat itu, Dumeon memberi selamat kepada para siswa karena telah membersihkan Dumeon, mengungkap bahwa keseluruhan latihan tersebut berlangsung selama sekitar 8 jam. Suming memberitahu rekan satu timnya bahwa waktu telah habis dan inilah saatnya bagi mereka untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka di belakang mereka dan Suming menjelaskan bahwa setiap kali sebuah Dumeon dibersihkan, ia memasuki fase penyelesaian. Hadiah kontribusi untuk setiap pemain yang menantang Dumeon tersebut kemudian akan diselesaikan ke dunia nyata setelah mereka meninggalkan Dumeon. Saat Suming mendekati pintu keluar, dia memuji rekan satu timnya karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Beberapa saat kemudian, para siswa mulai keluar dari Dumeon dan mereka yang kehilangan orang yang dicintai mulai menangis terseduh-seduh. Terdapat banyak ratapan di antara para siswa karena tingkat korban cukup tinggi. Suming mengamati situasi tersebut dan menyadari bahwa segalanya telah berputar di sekitar para awak net sejak awal. Sementara beberapa orang menangis karena kehilangan orang-orang terkasih, ada pula yang bahagia karena mendapatkan hadiah yang menunjukkan bahwa ini semua tentang seleksi alam bagi mereka yang terkuat. Tepat saat itu, kepala sekolah muncul di layar memberi selamat kepada para penyintas, memberitahu mereka bahwa ini adalah tantangan pertama mereka setelah terbangun. Awakening saat mereka melangkah ke dunia. Para awakenet. Dia mengatakan ini adalah pelajaran terakhir yang bisa diberikan akademi kepada mereka sebagai lulusan. Wang melanjutkan pidatonya dengan mengatakan bahwa menjadi awakenet tidak hanya mewakili kekuatan, uang, dan kehormatan. Dia mengatakan itu juga mewakili tanggung jawab, cinta, dan perdamaian. Dia memberitahu mereka yang kehilangan orang terdekat untuk mengingat kesedihan dan rasa sakit. Sementara, mereka yang telah meraih kemenangan untuk mengingat tanggung jawab dan tujuan. Saat kepala sekolah memberikan pidatonya, Jiao bertanya kepada Suming bagaimana perasaannya tentang segalanya karena banyak siswa baru saja kehilangan nyawa mereka. Suming kemudian memberitahunya sesuatu yang mengejutkan, mengungkapkan bahwa dia tidak perlu khawatir karena siswa yang tewas akan dibangkitkan. Dia belum selesai. Mengatakan ini ketika kepala sekolah memberitahu mereka bahwa untuk menyelesaikan pelajaran Dumeon pemula, semua teman sekelas, kerabat, dan kekasih yang mereka hilangkan akan dibangkitkan dalam 30 menit. Para siswa terkejut mendengar ini dan Jiao sangat terpaku karena dia tidak mengerti bagaimana Suming mengetahui fakta ini. Setelah semuanya tenang, Dumeon memasuki fase penyelesaian hadiah. Untuk mendistribusikan imbalan, hadiah dibagikan sesuai dengan kontribusi dan jumlah monster yang mereka bunuh saat berada di dalam Dumeon. Semuanya berjalan lancar sampai giliran Suming tiba. Daftar pencapaian yang panjang ditampilkan di layar, memamerkan jumlah monster yang dia kalahkan. Dumeon menganggapnya sebagai pencapaian tantangan yang sempurna sambil mengungkapkan
mengungkapkan bahwa evaluasi akhirnya adalah peringkat S. Yang mengejutkan semua orang, Suming sendirian berkontribusi 91% dari semua hal yang terjadi di dalam Dumyeon. Kemudian, Suming muncul di ruang data tempat kepala sekolah menunggu. Saat dia membuka pintu, kepala sekolah menyapanya sebagai siswa nomor 1. Tetapi Suming bahkan tidak berkonsentrasi pada semua itu. Dia tertidur, itulah sebabnya dia datang terlambat untuk pemanggilan. Dalam peringkat akhir, Suming berada di posisi pertama sementara Yanze dan Jang Seri di posisi kedua. Tempat ketiga adalah Yun King sementara Jiao menempati posisi keempat. Suming menyadari bahwa dia sudah lulus, jadi tidak perlu lagi untuk tetap bersikap rendah hati. Selain itu, dia tidak melihat alasan untuk memodifikasi informasinya karena di masa depan, jarak antara dia dan teman sekelasnya akan terpaut ribuan mil jauhnya. Saat Suming sibuk memikirkan masa depannya, kepala sekolah memegangi kakinya seperti penyelamatnya. Suming bertanya kepada pria tua itu berapa lama dia berencana untuk terus memegangnya, tetapi yang bisa dilakukan Wang hanyalah berterima kasih padanya. Wang mengatakan dia tidak tahu bagaimana Suming melakukannya, tetapi dia senang bisa menarik sekolah dari titik terendah setelah sekian tahun. Wang mulai berbicara tentang bagaimana kepala sekolah lain terdiam setelah peringkat keluar. Wang mengungkapkan bahwa akademi mereka adalah yang pertama di antara 4 kota terdekat dan Suming adalah yang pertama di semua Dumyeon Pemula Academy. Suming bertanya kepada Wang tentang peringkat Cheng dan dia mengungkapkan bahwa dia menempati posisi ketiga dalam peringkat semua akademi. Wang mengatakan bahwa dari apa yang dia dengar, dia tidak tampil optimal karena terluka. Wang kemudian bertanya kepada Suming bagaimana dia bisa membunuh bos tersembunyi karena meskipun dia memiliki bakat 10 bintang, dia hanyalah seorang pengendali pedang yang merupakan profesi lemah pada tahap awal. Wang menyebutkan bahwa dari apa yang dia tahu, Suming bukan dari keluarga bangsawan, dia juga tidak punya cukup uang untuk membeli peralatan tingkat dewa, tetapi dia mampu membunuh bos tersembunyi yang berada di atas levelnya. Wang mengakui bahwa selama bertahun-tahun menjabat sebagai kepala sekolah, dia belum pernah melihat siswa sekuat Suming. Wang juga tahu pasti bahwa Suming tidak melakukan prestasi luar biasa ini karena materi yang dia kirimkan kepadanya, karena ini adalah barang-barang yang hanya bisa meningkatkan kekuatan tempurnya sedikit saja. Sebelum dia bisa terus bicara, Suming memotong dengan mengatakan dia bisa menang berkat keberuntungannya. Wang bingung saat mendengar ini dan Suming mencoba membuatnya lebih meyakinkan dengan mengatakan dia beruntung dan memperoleh banyak keterampilan serta item yang berguna. Wang terkejut mendengar ini dan dia bertanya apakah Dumyeon Pemula memiliki begitu banyak item dan harta karun yang kuat. Suming mengatakannya, mengungkapkan bahwa di samping semua ini, dia beruntung bertemu dengan sekelompok rekan tim yang baik. Suming memastikan untuk berbicara berputar-putar sebanyak yang dia bisa karena dia jelas tidak bisa memberitahu Wang bahwa dia terlahir kembali. Suming mengatakan dia tidak akan bisa mengalahkan bos tanpa bantuan rekan timnya. Setelah mendengar ini, Wang menyimpulkan bahwa Suming bukan hanya siswa yang luar biasa, tetapi juga pemimpin yang kuat. Wang kemudian mengungkapkan bahwa ketika siswa lain muncul sebelumnya untuk menerima hadiah mereka, Jiao tidak berhenti memujinya, mengatakan bahwa merupakan berkah bisa bekerja sama dengan Suming. Suming mengungkapkan bahwa Jiao sebenarnya mengiriminya pesan pagi itu menyarankan agar mereka bergabung, tetapi dialah yang menolak karena jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa Jiao akan menemukan cara untuk mempermalukannya karena dia terbiasa memuji orang lain. Suming hendak pergi ketika kepala sekolah menghentikannya, menyerahkan token majelis menara langit miliknya. Wang mengatakan berkat kinerja Suming, wakil wali kota yang awalnya memandang rendah mereka tidak punya pilihan selain mengalokasikan lebih banyak token dari akademi lain ke akademi mereka. Pada akhirnya, akademi tersebut berhasil mengamankan 5 kuota token tahun itu dan diberikan kepada Suming, Jiao, Yanze, Yun King, dan Zhang. Wang kemudian memberitahu Suming bahwa dia ingin menjelaskan pentingnya majelis menara langit kepadanya, tetapi Suming mengatakan tidak perlu karena dia sudah sangat jelas tentang hal itu. Pada dasarnya, majelis menara langit adalah tempat yang diimpikan oleh banyak siswa yang baru terbangun. Setelah siswa yang terbangun selesai menantang Dumyeon Pemula yang setara dengan lulus dari akademi, mereka melangkah ke dunia para awakenet. Sebagian besar siswa hanya bisa menerima pelatihan dari Dumyeon Junior di masa depan, menantang ke atas perlahan selangkah demi selangkah, namun pasti risikonya adalah peningkatan dan kecepatannya lebih lambat. Namun, kualifikasi majelis menara langit berbeda karena mereka yang memegang token majelis menara langit memiliki saluran pelatihan tambahan yang lebih cepat. Meskipun tantangan di dalam menara bervariasi, hadiah peningkatan yang diperoleh berlimpah dan cepat. Di kehidupan Suming sebelumnya, dia tidak mendapatkan kualifikasi untuk menara langit lebih awal, yang mencegahnya memperlebar jarak dengan sebagian besar pemain sejak dini. Pada dasarnya, sumber daya yang diperoleh tidak cukup setelah dibagi rata, tetapi Suming berencana untuk membuat segalanya berbeda di kehidupan saat ini. Wang kemudian menawarkan ucapan selamat yang tulus kepada Suming, memberitahu dia bahwa dia telah lulus dari akademi, tetapi dia membiarkannya tahu bahwa tantangan di masa depan tidak akan seperti Dumyeon Pemula di mana dia bisa memulai kembali jika gagal. Dia memberitahu dia bahwa tantangan yang akan dia hadapi di masa depan hanya akan memberinya satu kesempatan dan ini akan berurusan dengan nyawanya. Wang mengulurkan tangannya ke arah Suming, memberitahunya bahwa dia berharap dia dapat mencapai hal-hal besar di masa depan dengan berkontribusi kepada dunia. Suming tersenyum dan dia memegang tangan kepala sekolah, meyakinkannya bahwa dia mengerti. Kemudian di distrik orang kaya di kota, Yun King terlihat merayakan kesuksesannya bersama keluarganya. Ayahnya memeluknya erat-erat, berbicara tentang betapa bahagianya dia karena dia kembali
dengan selamat dan bahkan menempati posisi ketiga di akademi. Dia percaya bahwa para pembantu yang disewa Lan berhasil, tetapi Lan dengan cepat memperbaiki kesalahpahaman itu. Lan mengungkapkan bahwa Yun King dibantu oleh seorang siswa bernama Suming. Yun King mengonfirmasi hal ini dengan mengatakan bahwa para pembantu yang disewa kakaknya semuanya gagal dan dia hampir gagal juga, tetapi Suming muncul dan menyelamatkannya. Dia mengatakan Suming tidak hanya menyelamatkannya, tetapi bahkan memberinya buku keterampilan dan peralatan yang bagus. Yun King memberitahu ayahnya bahwa Suming sangat kuat dan Lan menyebutkan bahwa dia awalnya ingin menyewa Suming, tetapi mereka mengalami sedikit kesalahpahaman. Lan mengatakan dia tidak pernah menyangka bahwa takdir akan mempertemukan mereka pada akhirnya, dan dia mengakui bahwa mereka harus menemukan cara untuk berterima kasih kepada Suming dengan baik. Ayah mereka terkejut bahwa keduanya setuju pada hal yang sama, dan karena ini, dia menyimpulkan bahwa sudah sepantasnya bagi mereka untuk mencari Suming untuk berterima kasih kepadanya. Ayah mereka kemudian memberitahu Lan untuk mendapatkan informasi kontak Suming. Dia menambahkan bahwa dia telah menyewa koki terbaik untuk memasak bagi mereka malam itu untuk merayakan kesuksesan Yun King. Tiba-tiba, pria itu mendapat telepon penting dan dia awalnya ingin menutup telepon sampai dia mendengar sifat panggilannya. Pria itu berjalan ke tempat pribadi untuk berbicara dan saat itulah dia mengetahui bahwa dalam 2 hari terakhir, seseorang telah mengirim pembunuh untuk menghabisi orang-orang mereka. Pria itu bertanya kepada pejabat yang meneleponnya apakah dia tahu siapa di balik semua itu, dan pria itu mengungkapkan bahwa itu adalah keluarga Zhang. 2 hari kemudian, Jiao menghubungi Suming, memberitahunya bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke Menara Langit dan dia memberitahunya bahwa dia harus bersama mereka. Suming setuju dengan ini, tetapi menyarankan agar mereka pergi lebih dulu sambil berjanji untuk datang dan bergabung dengan mereka. Ketika Suming akhirnya siap untuk pergi, dia ingat bahwa Wang memberitahunya bahwa yang dia butuhkan untuk pergi ke menara hanyalah token yang diberikan kepadanya. Dia harus memanggil portal teleportasi. Ketujuannya dan portal teleportasi hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk Majelis Menara Langit. Suming mengikuti prosedur sebagaimana mestinya dan portal teleportasi mengenalinya sebagai salah satu awak Kenet yang memenuhi syarat. Dengan senyum di wajahnya, dia melangkah ke portal dan pada saat dia muncul kembali, itu tepat di menara 100 lantai. Rupanya, di masa lalu sebelumnya, dia hanya bisa datang ke menara itu karena kebetulan. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa para penantang lain telah diteleportasi ke tempat kejadian, tetapi Suming hanya senang bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menantang tempat itu lagi. Dia berjalan ke pintu masuk dan dia menggunakan token sebagai identifikasi untuk membuka pintu. Saat dia melangkah ke aula, dia melihat informasi di layar yang memberitahu dia dan para penantang lainnya untuk menunggu upacara dimulai di aula lantai pertama. Suming terdiam karena aula itu sebenarnya lebih besar daripada di kehidupan sebelumnya. Suming sedang mengagumi pemandangan ketika rekan satu timnya muncul. Suming menggoda Jiao dengan mengatakan dia datang lebih awal, tetapi Jiao meneriakinya dengan mengatakan dia adalah orang yang datang sangat terlambat karena mereka sudah berada di sana sejak lama. Ternyata mereka sudah menunggunya muncul selamanya. Selain itu, ketiganya telah menjadi teman setelah apa yang mereka lalui bersama. Jiao menambahkan bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk saling menjaga karena mereka tidak tahu apa yang diharapkan. Tiba-tiba, Sang muncul dari belakang dengan melayangkan pukulan ke arah Suming. Namun, Suming menghindar sebelum dia terkena. Pukulan Sang menghantam tanah dan ini menarik perhatian semua orang pada fakta bahwa seseorang sudah menyebabkan keributan di aula yang bergengsi itu. Jiao menuntut untuk mengetahui mengapa Zhang bertindak aneh, dan Zhang memberitahu Suming bahwa dia ada di sana untuk membalas apa yang dia lakukan pada pacarnya. Zhang mulai memanifestasikan senjatanya untuk menunjukkan betapa seriusnya dia. Zhang mengancam akan menghabisi Suming di sana saat itu juga. Suming kemudian memberitahu pria itu bahwa hari ini bukan hari bagi mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Tepat saat itu, sistem di aula mendeteksi konflik dan karena perkelahian tidak diizinkan di aula, mekanisme pencegahan bekerja, memberikan tegangan listrik yang mengejutkan ke tubuh Zhang. Zhang jatuh ke tanah, tetapi sebelum dia pingsan, dia memberitahu Suming untuk tidak berpikir dia telah lolos begitu saja. Suming tahu bahwa mungkin tidak terlihat ada orang yang menyambut mereka, tetapi jelas bahwa mereka sedang diawasi. Secara mengejutkan, Cheng juga berada di kejauhan mengamati Suming dan kelompoknya. Suming kemudian memberitahu rekan satu timnya untuk mengikutinya ke kursi. Jiao bertanya kepadanya mengapa mereka menuju kursi ketika upacara bahkan belum dimulai. Rupanya, mereka seharusnya membaca panduan untuk menantang Majelis Menara Langit, tetapi Suming menyebutkan bahwa tidak perlu mengantre dengan yang lain karena rahasianya terletak pada kursi. Jiao terkejut bagaimana Suming mengetahui hal ini lagi dan dia bertanya kepadanya apakah ini bukan pertama kalinya dia datang ke aula. Suming mengabaikan pertanyaannya dan menyuruhnya untuk memperhatikan dengan cermat setelah duduk diam di kursi untuk jangka waktu tertentu karena sistem seleksi Menara Langit akan muncul tepat di depan mereka. Seperti yang dia katakan, jendela muncul di depan Suming menyambutnya ke tantangan inisiasi Majelis Menara Langit. Saat jendela Jiao muncul juga, 2 orang lainnya dengan cepat duduk di kursi mereka. Suming mengungkapkan bahwa menyelesaikan tantangan lantai 100 menara adalah apa yang akan menentukan peringkat mereka untuk memasuki majelis nanti. Jiao bingung ketika mendengar ini dan Suming menjelaskan kepadanya bahwa ini pada dasarnya adalah kompetisi memanjat menara. Semakin tinggi lantai yang ditantang, semakin tinggi nilai akhir yang diperoleh. Namun, jika mereka semua mencapai lantai yang sama, durasi yang mereka perlukan untuk sampai ke lantai tersebut akan digunakan untuk menilai segalanya. Jiao terkejut mendengar bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memanjat juga menjadi pertimbangan dalam semua itu. Ia segera menyadari bahwa mereka seharusnya sudah menantang menara sementara yang lain masih bingung apa yang harus dilakukan. Suming mengonfirmasi hal ini dengan mengatakan upacara hanyalah cara
para majelis menara langit untuk memuji keterampilan observasi dan kemampuan beradaptasi para penantang. Sumi menyebutkan bahwa menunggu upacara berakhir sebelum melihat panduan pada dasarnya berarti mereka selangkah di belakang. Apa yang diinginkan majelis adalah melihat kemampuan penantang untuk mengamati lingkungan, menemukan metode, dan merebut inisiatif. Sumi kemudian bertanya kepada trio tersebut apakah mereka bersedia bekerja sama dengannya untuk memanjat menara seperti yang mereka lakukan di Dumeon Pemula. Yun King dengan cepat setuju dengan ini, mengatakan dia merasa aman mengikuti Suming. Namun, Yanzu menyebutkan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan Suming. Mereka bertanya kepadanya mengapa dia membuat keputusan ini dan dia mengungkapkan bahwa di Dumeon Pemula, itu semua berkat Suming sehingga mereka bisa naik ke level yang tinggi. Pada dasarnya, mereka terlalu mengandalkan kekuatan Suming, tetapi kali ini dia mengatakan dia tidak ingin menyeret Suming ke bawah. Selain itu, dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Jiao kemudian setuju dengannya, mengatakan mereka membutuhkan cobaan yang nyata. Jiao kemudian menyarankan agar mereka bertiga bekerja sama secara terpisah dari Suming hanya untuk memastikan bahwa mereka memiliki tingkat kemenangan yang lebih baik. Yanzi setuju dan Yun King tidak punya pilihan selain bergabung dengan mereka juga. Setelah disepakati, Suming akhirnya pergi sendiri sementara tiga lainnya masuk sebagai tim. Pada saat yang sama, Cheng masih mengunci target pada mereka dan dia juga bersiap untuk memulai tantangan karena dia belum selesai dengan Suming. Suming adalah yang pertama berangkat dan dia mendoakan rekan timnya semoga berhasil di jalan mereka. Saat dia tiba di lantai pertama, Suming terdaftar sebagai penantang 001 karena dia yang pertama memasuki menara 100 lantai. Suming yakin bahwa dia tahu monster apa yang akan dihadapi, tetapi tiba-tiba seekor ayam muncul di kejauhan mengejutkannya. Suming bertanya-tanya mengapa tantangannya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Suming dengan mudah menangkap ayam itu sambil bertanya-tanya apa yang seharusnya dia lakukan dengan seekor ayam. Di kehidupan sebelumnya, saat dia menantang menara, monster pertama yang dia temui adalah monster level 5, harimau iblis berbulu ungu. Karena tantangannya benar-benar berbeda kali ini, dia bertanya-tanya apakah menara itu mengejeknya karena menjadi pemula. Itulah sebabnya mereka mengirim ayam ke jalannya. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa ayam itu memiliki tanda tanya di bagian levelnya, yang cukup tidak biasa. Tepat ketika dia akan melakukan pembunuhan cepat, ayam itu membebaskan diri dan terbang ke kejauhan. Ayam itu mendarat di tanah dan aura pada ayam itu segera berubah. Matanya berubah menjadi merah dan ekspresinya berubah dari ayam yang tidak berbahaya menjadi ekspresi agen 47. Ayam itu berlari ke arah Suming dengan kecepatan kilat dan saat itulah dia menyadari bahwa tantangannya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kembali di aula, para penantang akhirnya diberitahu bahwa upacara telah berakhir dan apa yang selanjutnya adalah penjelasan tantangan. Tiba-tiba para penantang memperhatikan bahwa sudah ada papan peringkat. Posisi pertama saat ini diberikan kepada penantang 002 dan para penantang bertanya-tanya bagaimana sudah ada orang yang menantang menara ketika mereka masih berpartisipasi dalam upacara. Ternyata penantang 002 adalah Chong dan dia baru saja menyelesaikan lantai 2 juga. Sementara itu, Suming masih berjuang dengan ayam itu yang dia pikir akan menjadi monster yang mudah dikalahkan. Suming menyadari bahwa ayam itu sulit dihadapi karena kecepatan dan kekuatan eksplosifnya yang luar biasa. Bahkan ketika dia meningkatkan kecepatannya sendiri, ayam itu masih menemukan cara untuk menghindarinya. Suming mencoba mengimbanginya, tetapi yang dia lihat hanyalah laser yang menghantamnya ke segala arah. Suming benar-benar frustrasi dengan ini dan dia tahu bahwa keterampilan saat ini bahkan tidak dapat melakukan apapun terhadap ayam yang mengganggu itu. Suming menyadari bahwa dia membutuhkan solusi cepat karena jika dia terus seperti ini, keseluruhan masalah akan berlarut-larut. Jauh lebih lama dari yang dia inginkan. Dia pada dasarnya akan kehilangan keuntungan waktu yang dia miliki dengan memasuki tantangan terlebih dahulu jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menyingkirkan situasi tersebut dengan cepat. Suming kemudian memutuskan bahwa dia akan mencoba keterampilan barunya yang dia peroleh setelah membunuh bos tersembunyi Dumeon Pemula. Suming berlari ke arah ayam itu dengan mengayunkan pedangnya dengan keras, tetapi ayam itu melompat ke udara untuk menghindari serangannya. Saat ayam itu mendarat kembali ke tanah, Suming tersenyum karena dia memiliki ayam itu tepat di tempat yang dia inginkan. Ternyata dia telah menyiapkan keterampilan yang dikenal sebagai makam pedang sebelumnya. Teknik makam pedang memanggil pedang raksasa untuk meledak keluar dari tanah pada target yang ditentukan menyebabkan kerusakan besar. Dengan makam pedang mengenai ayam itu tepat saat dia menginginkannya, Suming bertanya-tanya apakah rencananya berhasil. Namun, pada saat debu hilang, ayam itu tetap aktif dan Suming mengerang frustrasi karena pada titik ini dia tidak berpikir ada akhir dari penderitaannya. Suming mengeluh tentang bagaimana ayam biasa bukanlah sesuatu yang akan ditemui seseorang di lantai pertama dan saat dia menyadari hal ini, semuanya menjadi jelas baginya. Ayam itu berlari masuk lagi, tetapi kali ini Suming punya rencana lain. Dia segera menggunakan teknik imobilisasi ayam yang melumpuhkan ayam itu karena ketakutan. Suming tersenyum karena dia benar. Monster itu hanyalah ayam biasa dan tanpa membuang waktu, dia memotong ayam itu. Pada dasarnya, teknik imobilisasi ayam adalah mekanisme pertahanan kematian akibat stres. Dengan ayam yang tersingkir, Suming diberi selamat karena menyelesaikan lantai pertama. Suming menyadari bahwa lantai pertama ada di sana untuk memuji kecerdasannya, bukan kekuatannya. Dia mengakui bahwa
bahwa menara 100 lantai untuk tahun itu cukup menarik. Saat dia melanjutkan ke lantai 2, dia menyadari bahwa orang nomor 1 saat ini adalah Chong dan tampaknya penantang lain sudah bergegas ke menara. Jadi keuntungan waktunya sudah hilang. Namun, ini hanya membuat Suming bersemangat karena dia sekarang ingin memanfaatkan kecepatannya. Dia bertekad untuk menang dan tidak ada yang akan menghentikannya untuk melakukan hal itu. Pada saat yang sama, para penantang di luar akhirnya belajar cara menantang menara dan mereka kesal karena upacara membuang-buang waktu mereka. Saat mereka bergegas untuk mendapatkan tempat duduk, mereka menyadari bahwa Chong telah menyelesaikan 6 lantai yang menjadikannya nomor 1 di papan peringkat. Secara mengejutkan, Jiao dan timnya juga telah menyelesaikan 4 lantai dan mereka duduk di posisi ketiga. Terikat dengan mereka adalah penantang 001 yang ditampilkan di layar sebagai dewa pembantaian, membuat mereka bingung tentang siapa dia sebenarnya. Ternyata setelah menyelesaikan lantai pertama, Suming ditawari hadiah, yaitu kesempatan untuk memasukkan gelar custom. Suming terkejut dengan ini karena di kehidupan masa lalunya, setelah dia mengalahkan harimau, hadiah yang diberikan kepadanya adalah peti kayu kecil, dan di dalamnya ada ramuan penyembuh yang tidak berguna. Sumi menyadari bahwa banyak hal telah berubah kali ini, dan dia bertanya-tanya apakah itu karena kelahirannya kembali. Meskipun demikian, dia tidak akan mengabaikan hadiah itu dan dia memutuskan untuk menggunakan profesinya dari kehidupan sebelumnya sebagai gelar. Itulah sebabnya dia memilih Dewa Pembantaian. Secara mengejutkan, gelar tersebut mengganti namanya dari Suming menjadi God of Slaughter. Saat Suming melihat ini, ia tersenyum karena itulah tepatnya yang ia inginkan. Tanpa menahan diri, ia mulai menebas monster-monster yang ada dan hanya dalam 1 menit, mereka yang menonton melihat Suming menuntaskan 1 lantai. Sebelum mereka menyadarinya, ia telah mencapai lantai 4 dan mereka pun tertegun melihat betapa hebatnya ia. Bahkan, meskipun Suming cukup mengagumkan, mereka tidak berpikir ia akan mampu mengejar Chong karena ia juga tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sedikit pun. Ketika Suming masih berada di lantai 4, Chong sudah berhasil mencapai lantai 8. Saat Suming menyadari bahwa Chong telah mencapai lantai 8, ia memutuskan untuk fokus karena ia tertinggal akibat waktu yang ia sia-siakan di lantai pertama. Sesampainya di lantai 5, ia menghabisi monster di sana dalam 1 serangan dan beberapa saat kemudian, tim Jiao membersihkan lantai 6. Jiao senang karena mereka mampu menyelesaikan lantai lain tanpa masalah berkat kerja sama tim mereka yang luar biasa. Saat menggunakan summon sebagai garda depan, Yanzu bertanggung jawab atas output serangan penuh sementara Yun King menangani penyembuhan dan pengendalian. Ia menyimpulkan bahwa kerja sama tim mereka luar biasa, dan tepat saat itu, Yun King menarik perhatian tim pada apa yang dilakukan Suming. Ia memberitahu mereka bahwa dalam waktu singkat, Suming telah mendaki peringkat menara dan menyalip mereka. Rupanya, Suming saat ini berada di lantai 7 dan telah melampaui mereka. Sementara itu, Chong baru saja selesai membersihkan lantai 9, dan ia menyadari bahwa monster-monster mulai bertambah kuat, tetapi pada saat yang sama mereka tidak memberikan ancaman apapun baginya. Ia ingat bahwa berdasarkan aturan, siapapun yang membersihkan lantai 10 terlebih dahulu akan menerima hadiah tambahan. Chong dengan mudah menebak bahwa God of Slaughter adalah Suming, dan meskipun ia tidak tahu mengapa Suming membuang banyak waktu di lantai pertama, ia cukup yakin bahwa Suming tidak akan bisa mengejarnya lagi. Chong menarik napas dalam-dalam dengan keyakinan bahwa dialah yang akan mengambil hadiah di lantai 10. Ia bahkan belum selesai memikirkannya saat mendapatkan notifikasi bahwa Suming baru saja membersihkan lantai 9. Keduanya akhirnya mencapai lantai 10 secara bersamaan, dan monster di lantai 10 adalah Minotaur level 15. Di luar, para penantang lainnya telah meninggalkan tantangan mereka dan memutuskan untuk memantau peringkat karena mereka tahu tidak ada gunanya terburu-buru, sebab tidak mungkin mereka bisa mengejar orang-orang gila yang sudah melaju jauh di depan. Mereka menyadari bahwa lebih baik menonton momen luar biasa yang sedang terjadi tepat di depan mata mereka. Karena Chong dan Suming, keduanya berada di lantai 10, taruhan mulai bertebaran tentang siapa yang akan menyelesaikannya lebih dulu. Saat menghadapi Minotaur, Suming bahkan tidak mengeluarkan tangan keduanya dari saku. Ia dengan mudah memotong Minotaur itu sambil menghina binatang malang tersebut. Hanya dalam 30 detik, Suming telah menyingkirkan Minotaur itu dan menghabisinya dengan skill Sword Tomb. Dengan kekalahan Minotaur tersebut, Suming diberi selamat karena menjadi penantang pertama yang membersihkan lantai 10 dan ia diinformasikan akan mendapatkan hadiah tambahan. Kemudian, Zhang sadar di ruang medis dan pemandangan pertama yang ia lihat adalah aset sang perawat yang bergoyang di atas kepalanya. Ia hampir kehilangan akal sehatnya, tetapi ia segera menarik kesadarannya kembali dengan fakta bahwa satu-satunya orang yang ia minati hanyalah Xiao Man. Hal ini langsung mengingatkannya bahwa ia masih memiliki rencana balas dendam terhadap Suming. Zhang bergegas ke aula, tetapi yang mengejutkan, semua orang telah meninggalkan aula tersebut. Ia menyadari bahwa mereka semua telah pergi untuk mendaki menara 100 lantai. Ia memegangi kepalanya karena frustrasi karena telah ditinggalkan oleh kelompok utama dan bahkan misi balas dendamnya tampak sangat suram. Dengan situasi seperti ini, Zhang tahu bahwa tidak mungkin ia bisa mengejar Suming di menara. Zhang menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu impulsif dan seharusnya tidak bertindak begitu ceroboh. Zhang yakin bahwa Suming tahu tentang aturan tersebut tetapi sengaja memancingnya untuk menyerang. Zhang mulai memikirkan cara untuk menghukum Suming dan ia tersadar bahwa ia sebenarnya berasal dari keluarga bergeng
bergengsi, jadi ia bahkan tidak perlu mengotori tangannya sendiri untuk berurusan dengan Suming. Zhang memutuskan untuk menggunakan kekuatan keluarganya untuk menghadapi Suming meskipun ia telah menghindari ini sejak awal. Zhang mengeluarkan ponselnya untuk membuat pengaturan cepat. Zhang kemudian menuju ke kursi untuk mengaktifkan proses seleksi. Namun ia memperhatikan bahwa Suming tidak ada di peringkat. Namun, ia bisa melihat Cheng yang saat ini berada di urutan kedua. Cheng telah membersihkan hingga lantai 16, dan ini menunjukkan betapa gilanya dia. Zhang bingung saat menyadari bahwa seseorang bernama God of Slough terduduk di posisi teratas, tetapi ia bahkan tidak tahu siapa orang ini. Tanpa sepengetahuannya, orang ini adalah Suming. Dan saat ini, ia telah membersihkan hingga lantai 19. Sementara itu, Suming sedang mengalami masalah dengan monster di lantai 18. Suming berhadapan dengan Amethyst Cherry Petty Beast yang merupakan monster level 20. Suming bisa melihat bahwa monster-monster tersebut semakin kuat saat ia mendaki menara. Selain itu, mekanisme bos lantai menjadi semakin kompleks. Monster yang sedang ia hadapi telah mengubur tubuh utamanya di bawah tanah, dan kristal di kepalanya sangat sulit untuk dihancurkan sekaligus. Saat ia berurusan dengan kristal di atas, tubuh yang terkubur melepaskan monster-monster kecil ke permukaan sebagai serangan, dan monster kecil yang menyebalkan itu memiliki pertahanan sekeras kristal. Suming tahu jika ia mengandalkan senjata perak sebelumnya, ia tidak akan bisa menembus pertahanan mereka dengan mudah. Beruntungnya, ia mendapatkan kotak senjata tingkat emas sebagai hadiah tambahan ketika ia membersihkan lantai 10 sebagai orang pertama. Suming kemudian menggunakan skill sublimasinya untuk meningkatkan senjata emas menjadi senjata platinum. Ia akhirnya mendapatkan pedang gabungan Blackstone Reef yang kini ia gunakan. Rupanya, senjata itu hanya bisa digunakan pada level 18. Ternyata pedang itu dulunya adalah pedang panjang yang patah dalam pertempuran dan terbelah menjadi dua. Kemudian, seorang pengrajin menggunakan sisik naga berharga sebagai inti perekat dan menempanya kembali, sehingga mengembalikan pedang itu ke kondisi puncaknya. Pedang itu memiliki niat membunuh yang kuat, dan saat digabungkan, ia berfungsi sebagai pedang panjang, tetapi saat dipisah menjadi dua, ia berfungsi sebagai pedang pendek atau belati. Ini pada dasarnya adalah senjata tipe ganda, dan berkat sisik naga yang tertanam di dalamnya, ia memberikan bonus kerusakan atribut api sebesar 200% pada belati tersebut. Menggunakan senjata dalam keadaan pedang panjang dapat sangat meningkatkan bonus serangan atribut eksekusi, tetapi di saat yang sama, mengorbankan kecepatan serangan. Itulah sebabnya tidak nyaman saat menghadapi banyak musuh. Suming kemudian memutuskan untuk membelah pedang menjadi dua untuk meningkatkan kecepatan serangan sebesar 50% sementara mengorbankan kekuatan tebasan sebesar 30%. Meskipun kekuatan serangan berkurang, Suming mengandalkan bonus kombinasi dari talenta lainnya, Sword Body, untuk meningkatkan serangan. Pada dasarnya, ia mampu menikmati kecepatan dan serangan secara bersamaan. Sementara itu, di lantai 17, Chong mendapati dirinya berada dalam kebuntuan melawan monster level 18, yaitu Treant. Chong bisa melihat bahwa ia sudah mencapai batasnya. Kelemahan Treant adalah api, tetapi ia saat ini bergerak solo, jadi ia tidak memiliki skill untuk menghadapinya. Chong juga kesal karena ia belum mendapatkan hadiah istimewa yang meningkatkan atributnya. Saat ia membersihkan lantai 10, ia hanya diberi hadiah peti perak karena hadiah emas telah diberikan kepada Suming. Seolah nasib buruknya belum cukup, saat ia membukanya, ia menyadari bahwa hadiahnya adalah aksesori tipe sihir yang tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Berdiri di depan Treant, Chong menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memaksakan diri jika ingin tetap hidup. Tanpa penundaan, Chong keluar dari lantai 17. Dan pada saat yang sama, beberapa penantang lain berhenti di lantai di mana mereka percaya mereka tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Ada penantang yang berhasil mencapai lantai 11, tetapi akhirnya menarik diri untuk menghindari kematian. Kembali di lantai 19, Suming akhirnya menghancurkan kristal, memberinya akses ke monster menyebalkan yang telah bersembunyi di bawah selamanya. Ia tidak membuang waktu mengaktifkan Sword Tomb untuk mendorong tubuh asli monster itu keluar. Suming melumpuhkan monster tak berdaya itu dan terus maju untuk membersihkan lantai 19. Setelah membersihkan lantai, Suming menyadari bahwa Chong telah berhenti dua lantai sebelumnya. Ini memberitahu Suming bahwa setelah lantai 10 menara, tingkat kesulitan menjadi lebih gila, dan ia sebenarnya terkesan bahwa Chong mampu mencapai sejauh itu pada percobaan pertamanya. Suming memperkirakan bahwa lantai 20 adalah ambang batasnya menurut pengalaman masa lalunya. Setelah lantai 20, kesulitan tahap lainnya akan meningkat secara eksponensial, dan untuk atribut serta levelnya saat ini, mencapai lantai 19 sudah merupakan batasnya. Namun, ia ingin mencoba lantai 20 karena ia memiliki skill nostalgia yang ingin ia coba. Pada saat ia sampai di lantai 20, Suming terpaksa mengerahkan 2 kali lipat kekuatan dan tenaga yang ia gunakan sejak ia memulai tantangan. Namun, ia bahkan tidak bisa membuat bos lantai itu bergerak. Ia telah menggunakan kontrol pedang berulang kali, tetapi bos lantai dengan mudah memblokir semua serangannya sambil tetap berada di lokasi yang sama. Bahkan ketika tampak bahwa kekuatannya tidak cukup, Suming mencoba menerobos dengan kecepatan, tetapi ini juga tidak berguna. Bos lantai itu pada dasarnya memblokir gerakannya seolah-olah ia memiliki 10 tangan. Ternyata, bos lantai itu adalah seorang kesatria penjaga gerbang, dan ia adalah lawan level 25. Kesatria itu segera menggunakan skill yang kuat terhadap Suming, dan saat itulah Suming menyadari betapa luar biasanya kekuatan kesatria tersebut. Suming mencoba memblokirnya pada suatu titik, tetapi ia terdorong
mundur dengan keras. Bila kesehatan Suming turun dengan cepat, dan ia menyadari bahwa dengan kemampuannya saat ini, ia tidak bisa menahan serangan skill monster tersebut. Rata-rata, terkena serangan kesatria itu sekali saja mengurangi sepertiga kesehatannya. Dan dengan kesehatannya saat ini, ia menyadari bahwa ia hanya memiliki sisa satu kali serangan. Sumi menyadari bahwa meskipun ia telah mengalami kelahiran kembali, ia masih tidak bisa melawan monster di atas levelnya di menara. Suming tidak terlalu terkejut karena ia sudah memperkirakan hal ini. Namun, alasan ia memutuskan untuk mencoba lantai 20, meskipun ia tidak memiliki peluang untuk menang, adalah untuk menggunakan skill barunya yang hanya bisa digunakan pada level 20. Ini adalah skill yang menjadi favoritnya di kehidupan masa lalunya, dan itu disebut God of Slaughter Stripe. Sumi mengaktifkan skill tersebut, memanifestasikan pedang energi raksasa yang berdiri tinggi di atas musuh. Ketika Cheng kembali ke aula, ia melihat semua orang bersorak betapa hebatnya Suming karena ia masih menantang menara meskipun sudah sangat sulit. Karena mereka tidak tahu siapa God of Slaughter itu, mereka mulai bertanya-tanya dari mana asalnya dan bagaimana ia bisa menantang lantai 20 pada percobaan pertamanya. Chong kesal karena Suming sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengambil tantangan yang begitu berani. Ia sedang menonton dari belakang ketika salah satu teman sekelasnya tiba, menggoda Chong, berbicara tentang betapa terkejutnya dia karena Chong benar-benar kalah dari seseorang karena itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kembali di lantai 20, serangan Suming benar-benar mendarat, dan ia mengurangi sepertiga bila kesehatan kesatria itu. Tapi ia juga hampir kehilangan nyawanya. Sumi menyimpulkan bahwa akan lebih baik baginya untuk menyerah saat itu, karena bahkan God of Slaughter Strike tidak bisa menumbangkan kesatria itu. Suming memunculkan jendela status, dan ia menarik diri dari tantangan, mengakui kekalahan. Tepat saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kesatria itu memberitahu Suming bahwa ia tidak kalah, tetapi pada levelnya saat ini, atributnya sama sekali tidak mencukupi. Kesatria itu memberitahu Suming bahwa ia saat ini tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari skillnya, dan Suming terkejut karena ia tidak mengerti bagaimana kesatria itu bisa berbicara. Saat ia diteleportasi pergi, kesatria itu memberitahunya bahwa ia akan dengan penuh semangat menunggunya untuk menantang lagi di masa depan. Beberapa saat kemudian, Suming kembali ke area istirahat, dan saat ia melangkah keluar dari portal, penantang lain menerima pembaruan bahwa God of Slaughter telah gagal dalam tantangan. Meskipun ia menarik diri di lantai 19, mereka masih terkesan bahwa ia mampu mencapai titik itu. Mereka mulai bertanya siapa God of Slaughter itu, dan mereka menyadari bahwa itu pasti bagian dari mereka yang baru saja diteleportasi kembali. Para penantang bergerak berkeliling, bertanya kepada mereka yang baru saja tiba apakah mereka adalah God of Slaughter. Tapi tidak ada dari mereka yang bisa menyimpulkan bahwa itu adalah Suming. Suming senang bahwa ia benar-benar dihadiahi dengan perubahan judul di lantai pertama karena itu telah menyelamatkannya dari para penantang putus asa yang ingin tahu siapa dirinya. Meskipun ia memiliki skill penyembunyian total, ia tidak bisa menggunakannya di menara karena itu hanya berfungsi di ruang bawah tanah. Tepat saat itu, Suming menyadari bahwa Jia dan timnya masih menantang menara, dan mereka saat ini berada di lantai 14. Suming terkesan dengan ini karena itu menunjukkan betapa banyak kemajuan yang telah mereka buat sejauh ini. Karena mereka bermain dengan aman dan mantap, ia percaya mereka akan mampu mendaki lebih tinggi. Suming kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke fase berikutnya karena sebagai level 20, tugas peningkatan atribut perubahan profesi keduanya telah muncul. Mengejar kemudahan, ia memutuskan bahwa ia akan memilih untuk menyelesaikan misi penaklukan yang terletak di dekat tujuan akhir misi perubahan profesi kedua. Suming memeriksa daftar tersebut, dan ia terkejut bahwa misi penaklukan yang saat ini tersedia adalah dari peringkat D hingga F. Setelah memeriksa lokasi, ia menyadari bahwa ia hanya bisa memilih satu, dan ia memutuskan untuk memilih misi penaklukan D17. Misi tersebut mengharuskan ia memburu Raja Piton di hutan belantara distrik Nonli, dan hadiah untuk ini adalah 10.000 koin petualang. Selain itu, ia akan mendapatkan gulungan skill platinum acak. Sistem kemudian memberitahu Suming bahwa token Majelis Menara Langit telah diberikan izin untuk masuk dan keluar dari area menara 100 lantai kapan saja. Dengan ini, ia sekarang memiliki izin untuk memasuki alam ilusi. Area ilusi adalah tempat yang dapat terhubung ke area Majelis Menara Langit tetapi memiliki penampilan yang berbeda dari dunia nyata. Pada dasarnya, sebelum hari kebangkitan turun, dunia nyata awalnya adalah tempat di mana manusia tinggal, tetapi ketika kebangkitan dimulai, berbagai anomali yang tidak dapat dijelaskan seperti ruang bawah tanah, iblis, dan monster muncul satu demi satu di dunia nyata yang asli. Manusia mulai bergabung dan memasuki dunia profesi yang terbangun, dan melalui pengorbanan dan upaya para pendahulu, tatanan ditegakkan kembali di dunia nyata kacau yang hancur setelah turunnya hari kebangkitan. Karena hal ini, alam ilusi lahir dan diisolasi dari dunia nyata tempat manusia tinggal. Itu dialokasikan sebagai ruang hidup bagi iblis dan binatang tidak beraturan. Inilah sebabnya mereka sekarang memiliki dunia yang damai seperti yang mereka miliki saat ini. Ujian menara 100 lantai adalah ambang batas yang membuka alam ilusi bagi penantang pemula untuk dijelajahi. Ada rumor bahwa puncak menara 100 lantai mengubur semua kebenaran tentang hari turunnya dunia, dan Suming tidak bisa mencapai sana di kehidupan masa lalunya. Namun, dalam kehidupan baru ini, ia berencana untuk mencapai puncak. Tepat saat itu, sistem memberitahunya bahwa portal telah dibuka untuknya, dan apakah ia ingin memilih area tujuan di dalam alam ilusi. Namun Suming mengatakan tidak karena ia ingin melakukan perjalanan ke dunia nyata. Sistem menerima instruksinya dan membuka portal untuknya ke dunia nyata. Pada saat yang sama, ia mendapatkan hadiah karena menantang lantai 20,
yaitu 10.000 koin petualang. Suming tersenyum karena uang itu datang tepat pada waktunya untuk pesanan yang ia buat 2 hari sebelumnya. Ternyata itu adalah pesanan untuk senjata canggih pertamanya. Saat tiba di dunia nyata, ia menuju ke pusat perdagangan senjata. Berada di sana lagi mengingatkannya bahwa di sanalah ia mendapatkan senjata perak pertamanya dengan membuka batu. Tetapi senjata itu sudah melampaui apa yang ia butuhkan untuk tantangan masa depannya. Meskipun senjata itu memiliki efek yang sangat ia kagumi. Karena hal ini, ia telah membuat janji 2 hari sebelumnya dengan orang asing tertentu di pusat senjata. Bahkan ketika Jia dan yang lainnya menyarankan agar mereka pergi ke pusat senjata bersama-sama, ia menolak, mengatakan ia akan pergi ke lokasi yang berbeda dari tujuan mereka. Suming menuju ke ruang bawah tanah untuk menemui kenalan barunya, seorang pandai besi wanita. Wanita itu menyambut Suming, mengatakan bahwa ia datang terlambat, tetapi ia lebih tertarik pada apakah Suming membawa sisa pembayarannya. Suming mentransfer uang kepadanya, dan ia diberi perangkat peningkatan level replika senjata. Meskipun bakatnya, sublimasi segala sesuatu, hanya bisa digunakan pada item. Sekali, hasil peningkatannya acak. Karena ia ingin mempertahankan efek pedang perak yang ia gunakan sambil tetap bisa meningkatkan senjata, ia beralih menggunakan perangkat peningkatan tersebut. Perangkat itu meningkatkan level item dan mereplikasi atau mempertahankan atribut skill item asli. Atribut berbasis skill juga akan meningkat secara acak seiring peningkatan item. Dengan menggunakan perangkat tersebut, Suming mampu meningkatkan pedang lebih lanjut. Suming senang bahwa seluruh proses berhasil, dan ternyata satu-satunya orang yang dapat membuat senjata peningkatan adalah wanita pandai besi, Nahora, yang profesi tersembunyinya adalah penempa bintang 8. Nahora terkejut melihat bagaimana Suming dapat menemukannya karena ia telah bersembunyi di gudang bawah tanah, secara diam-diam meneliti penempaan. Ia bertanya kepada Suming bagaimana ia menemukan informasi kontaknya dan apa yang memberinya keyakinan bahwa ia akan berhasil membuat perangkat peningkatan level replika senjata tersebut. Nahora mengatakan biaya material yang dibutuhkan untuk perangkat itu berjumlah lebih dari 10.000 koin petualang, dan ia tidak pernah menyangka seorang siswa sepertinya, yang baru saja bangkit, akan bersedia menghabiskan harga sebesar itu. Nahora menyatakan keterkejutannya bahwa ia mempercayai seseorang yang bahkan tidak ia kenal, dan Suming menggodanya, bertanya mengapa ia berpikir mereka tidak saling kenal. Nahora menjawab bahwa ingatannya belum gagal, jadi ia cukup yakin. Suming dengan cepat memberitahunya bahwa ia hanya bercanda. Namun, ia sebenarnya mengenalnya dari kehidupan sebelumnya. Nahora adalah penempa senjata yang hebat, dan meskipun ia hanya bintang 8, kerja keras dan hasratnya yang tak henti-hentinya membantunya mencapai pencapaian masa depan yang lebih besar. Suming bekerja sama dengannya berkali-kali, dan ia membantunya menempa senjata uniknya sendiri pada banyak kesempatan. Namun, ia membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan keahliannya di kehidupan sebelumnya. Karena ia saat ini kekurangan uang pada saat itu, Suming percaya bahwa itu adalah waktu terbaik untuk bekerja dengannya karena uang sedikit akan terlihat besar baginya. Suming kemudian memutuskan untuk memainkan kartunya, dan ia memberitahu Nahora bahwa ia menyadari masalah keuangannya untuk senjata berikutnya yang ingin ia kembangkan. Nahora terkejut mendengar ini, tetapi sebelum ia bisa mulai bertanya, Suming memberitahu bahwa ia bersedia menginvestasikan 10.000 koin petualang terlebih dahulu. Ia menyebutkan bahwa semakin ia menyelesaikan misinya dan menerima hadiah nantinya, semakin ia akan terus meningkatkan sponsornya untuknya. Nahora tercengang saat mendengar ini, memaksanya untuk bertanya kepada Suming apakah ia mengatakan yang sebenarnya. Suming meyakinkannya bahwa ia tidak berbohong, dan Nahora segera menyimpulkan bahwa Suming adalah malaikat yang dikirim dari surga. Namun, Suming memberitahunya bahwa ia memiliki syarat. Ia memberitahunya bahwa di masa depan, ketika ia membutuhkan bantuannya untuk menempa senjata, ia harus memberinya diskon 70% untuk harga penempaan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Nahora segera menyetujui kesepakatan itu. Kemudian, Suming mengunjungi area ilusi untuk melanjutkan misinya. Ia tercengang saat melangkah ke alam itu karena pohon-pohonnya pun sangat besar. Tepat saat itu, aroma darah melintas di hidungnya, dan ia memeriksa peta untuk mengetahui di mana lokasi penaklukan tersebut. Ia menyadari bahwa itu ada di selatan, tetapi berkat pohon-pohon besar, ia tidak dapat sepenuhnya memahami medannya. Pohon-pohon itu juga terlalu tinggi untuk dipanjat seperti yang ia lakukan di ruang bawah tanah pemula, tetapi ia memiliki metode yang ingin ia coba. Meskipun ia bukan pengendali pedang sejati dalam profesinya, ia masih memiliki skill kontrol pedang. Ia menyadari bahwa semuanya akan lebih baik jika ia bisa belajar terbang di atas pedang seperti pengendali pedang yang sesungguhnya. Suming mengeluarkan pedangnya dan memutuskan untuk mencobanya. Ia menginjak pedang dan mengaktifkan kontrol pedang, tetapi ia jatuh dari pedang dan kepalanya terbentur. Suming tidak sepenuhnya terkejut bahwa skill tersebut tidak berfungsi, tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi saat ia meraih pedang itu. Pedang itu mulai terbang, menyeretnya, dan saat itulah ia menyadari bahwa ia mungkin tidak bisa berdiri di atasnya untuk terbang, tetapi ia bisa menggunakannya untuk terbang dengan meraih senjata tersebut dan menggunakan kontrol pedang untuk menunjuk target sambil terus mengaktifkan skill tersebut. Suming membelah vegetasi lebat menggunakan improvisasi ini, dan ia terkesan dengan betapa indahnya pemandangan dari atas. Saat menuju ke targetnya, 3 orang yang terbangun juga tiba di area misi penaklukan D17. Mengejutkan, mereka di sana karena Suming, yang baru saja menerima misi itu sendirian saja. Salah satu dari trio tersebut percaya bahwa Suming cukup berani untuk mengambil misi itu sendirian, tetapi rekannya berpikir Suming hanyalah pemula yang tidak tahu apa-apa. Ia menyarankan agar mereka bersantai dan membiarkan pria itu mati di tangan monster apapun yang ia temui. Namun, pemimpin tim, yang merupakan orang terbangun level 27, menyarankan agar mereka bergerak dengan cepat untuk membunuhnya agar mereka tidak kehilangan hadiah buruan untuknya. Beberapa saat sebelumnya, Jiang telah menyerah pada tantangan menara saat
saat ia sampai di lantai 13. Ia kesal pada dirinya sendiri karena tertinggal sejak awal yang mencegahnya membentuk tim, sehingga mengakibatkan pendakian menara pertama yang mengecewakan baginya. Ketika ia tiba di area istirahat, ia menyadari bahwa sebagian besar orang juga telah pergi. Ini berarti ia juga tertinggal dalam perkembangan tantangan. Ia memeriksa papan peringkat dan terkejut karena Suming tidak ada di sana. Ia bertanya-tanya apakah Suming telah menyerah, itulah sebabnya namanya tidak muncul. Jiang merasa frustrasi karena meskipun ia menemukan orang untuk membunuh Suming, ia tidak tahu di mana Suming berada. Jiang sedang memikirkan apa yang harus dilakukan saat mendengar Jiao dan timnya kembali dari pendakian menara. Jiang segera bersembunyi untuk memuping. Ternyata, tim itu berhasil mencapai lantai 15 berkat kerja sama tim yang luar biasa. Yun Chi mengatakan bahwa cukup menyenangkan bisa meraih skor fantastis ini tanpa bantuan Suming. Ketiganya kemudian menyarankan untuk segera lanjut ke misi berikutnya karena mereka telah membuang banyak waktu. Jiao memberitahu teman-temannya bahwa ia sudah menghubungi Suming, dan Suming mengungkapkan bahwa ia sudah mengambil misi penaklukan, jadi ia sudah pergi. Yun Chi terkejut karena Suming berencana menyelesaikan misi penaklukan sendirian. Saat mereka sibuk mendiskusikan detail misi, mereka tidak menyadari bahwa Jiang mendengar semuanya. Jiang berhasil menemukan petunjuk dari apa yang mereka katakan, dan ia segera menghubungi para pembunuh bayaran, memerintahkan mereka untuk mencari dan membunuh Suming. Suming akhirnya tiba di distrik selatan, yang merupakan target misi penaklukannya. Ia menyadari distrik itu sudah hancur lebur. Ada mayat penduduk desa berserakan, dan ia menyimpulkan bahwa itu adalah desa manusia binatang. Dilihat dari cairan korosif pada tubuh mereka, ia menyadari itu disebabkan oleh racun ular. Ini membuktikan targetnya sudah dekat, tetapi ia segera menyadari ada aroma lain selain darah. Ia melacak aroma tersebut, dan yang mengecewakan, ternyata itu hanyalah kotoran ular yang besar. Ini memberitahunya betapa besarnya ular piton tersebut, dan tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu di balik pohon. Suming melemparkan pedangnya ke arah pohon itu, sambil memerintahkan siapapun yang bersembunyi untuk keluar. Suming tertegun saat melihat seorang gadis kucing berteriak ketakutan, memintanya untuk tidak mendekat. Gadis itu mengancam akan mencakar Suming dengan kukunya yang tajam, tetapi yang Suming lihat hanyalah seorang gadis tak berdaya yang tidak mengancamnya. Suming berbalik untuk pergi sambil menyebut gadis itu sebagai hewan peliharaan. Namun gadis itu membentak Suming, mengatakan bahwa ia bukanlah hewan peliharaan. Ia adalah ras kucing level 3, dan ia bertanya apakah Suming juga datang untuk menyerang desa. Menggunakan mata batinnya, Suming menyadari gadis itu memiliki profesi pembunuh, dan namanya adalah Lia. Saat itu juga, Suming melemparkan botol ke arah Lia, dan ketika Lia bertanya apa itu, Suming mengungkapkan bahwa itu adalah ramuan penyembuh. Ia menyarankan Lia untuk meminumnya karena ia terluka. Suming meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir karena ia tidak datang untuk menyerang desanya. Suming menunjukkan fakta bahwa desa itu sudah hancur, jadi tidak ada lagi yang bisa ia serang. Suming kemudian mengungkapkan bahwa targetnya adalah ular piton yang menyerang desa tersebut. Lia merasa khawatir saat mendengarnya, memberitahu Suming bahwa piton itu sangat berbahaya, jadi tidak disarankan bagi Suming untuk pergi sendirian. Suming mengatakan pada Lia untuk tidak khawatir karena ia datang justru karena ular itu. Saat itu juga, Lia memberitahu Suming bahwa ia bisa menemukan sarang piton tersebut, tetapi ia ingin Suming membawanya serta. Dengan air mata berlinang, ia menceritakan bahwa ular piton mematikan itu telah memakan seluruh anggota keluarganya. Kemudian, keduanya terlihat melintasi hutan gelap yang lebat, dan pada titik ini, Suming yakin Lia tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Namun, Lia meyakinkannya bahwa piton yang mereka cari berada tepat di depan. Suming berdiri dengan bingung, mengatakan ia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi Lia menyarankannya untuk melihat ke atas. Suming melakukan apa yang diperintahkan, dan ia terkejut melihat piton itu melingkar di puncak pohon. Suming terhuyung mundur karena ngeri melihat betapa besar dan menakutkannya ular itu. Suming menyadari ular itu jauh lebih masif dari dugaannya, dan saat itulah ia sadar bahwa misi tingkat D tidak boleh diremehkan. Suming menyimpulkan ia harus memikirkan kembali rencananya untuk membunuh piton tersebut. Tiba-tiba, mereka diserang oleh para pembunuh bayaran. Lia berhasil memperingatkan Suming tepat waktu sehingga mereka bisa menghindar. Mereka menghindari anak panah yang seharusnya mengakhiri hidup mereka, dan para pembunuh akhirnya memutuskan untuk menunjukkan diri. Pemimpin pasukan memuji Suming, mengatakan bahwa ia cukup cakap. Ia tidak menyangka seorang siswa level 20 bisa menghindari serangan mendadak mereka, tetapi ia memperingatkan bahwa Suming tidak akan cukup beruntung untuk menghindarinya lain kali. Pria itu dengan percaya diri memberitahu Suming bahwa ia akan mati hari itu juga. Tanpa menahan diri, ketiganya melancarkan serangan ke arah Suming untuk membunuhnya seketika. Suming berhasil menghindar dari serangan panah, tetapi sang penyihir memberitahu Suming bahwa ia tidak akan bisa menghindari sihirnya. Ia melepaskan sihir apinya, memaksa Suming melompat mundur, namun ia terkena sedikit ledakan. Suming masih mencoba mengumpulkan kekuatan saat pemimpin tim muncul tepat di depannya. Pria itu menghantamnya dengan sangat keras ke arah pohon hingga meninggalkan kepulan debu. Sang pemimpin pembunuh berjalan ke arahnya, mengejeknya karena begitu lemah. Ia berbicara tentang betapa bodohnya menyewa sekelompok orang hanya untuk menangani seseorang selemah Suming. Ketiganya mengepung posisi Suming, meremehkannya dan mengatakan bahwa dia hanyalah mangsa
selesai yang mudah. Dengan berkesehatan yang menipis, Suming memutuskan untuk bertanya siapa yang mengirim mereka, karena toh ia akan segera mati. Sang pemimpin memutuskan untuk memberitahunya. Saat ia mengangkat pedang besarnya, siap untuk menebasnya, ia mengungkapkan bahwa Jiang adalah orang yang mengirim mereka. Pria itu menebas dada Suming hingga terbelah. Lia menonton dengan ngeri, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, mereka mendengar suara Suming bergema di hutan, mengatakan bahwa ia ternyata benar menebak siapa yang menginginkannya mati. Tiba-tiba, mereka melihat Suming berdiri di dahan pohon, tampak sehat dan bugar. Sambil berdiri di sana, ia sudah menggunakan mata batinnya untuk mengetahui level dan keterampilan mereka. Pemimpin pembunuh itu bingung dan mengira Suming punya kembaran, tetapi Suming memberitahu mereka bahwa apa yang mereka bunuh hanyalah tiruan cloning. Pasukan itu akhirnya sadar bahwa mereka telah diperdaya oleh Suming. Dari analisisnya, Suming menyadari pemanah itu level 23, dan penyihir wanita itu level 25. Pada dasarnya, dalam dunia survival yang kejam, saling berburu adalah hal biasa. Namun untuk menjaga keseimbangan dasar, para Awakened, hukum dan peraturan telah ditetapkan. Perbedaan level dalam konflik tidak boleh melebihi 10 tingkat. Jika aturan dilanggar, pelakunya akan dinyatakan buronan global. Karena level mereka tidak boleh melebihi level 30. Suming menyimpulkan bahwa pemimpin tim, si pendekar pedang lapis baja level 27, adalah yang memiliki level tertinggi. Dengan ini, ia memutuskan untuk memulai dari pembunuh dengan level terendah. Suming melompat dari pohon dan langsung mengincar pemanah tersebut. Ia menempelkan pedangnya ke lehernya, memerintahkannya untuk tidak bergerak sedikit pun. Ia mengingatkan pria itu bahwa titik fatal tidak diukur dengan bar kesehatan, jadi gerakan sekecil apapun berarti kematian. Sang penyihir berteriak pada Suming, menyebutnya orang yang hina. Tetapi, Suming mengingatkan mereka bahwa merekalah yang melakukan serangan mendadak padanya. Jadi, merekalah yang sebenarnya hina. Pendekar pedang itu mencoba menggertak, memberitahu Suming bahwa ia baru saja bangkit, jadi tidak mungkin ia pernah membunuh orang sebelumnya. Pria itu mengatakan mengambil nyawa untuk pertama kalinya bukanlah hal yang menyenangkan. Tetapi Suming mengejutkannya saat ia memotong leher si pemanah untuk menunjukkan bahwa ia tidak main-main. Suming membalas klaim pria itu dengan senyuman, memberitahu mereka bahwa ia justru menikmati membunuh, jadi hal itu tidak berarti apa-apa baginya.